Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batanya stek Pak. Iya. Apa kau ikut rumah Mak Datuk Perpati ya? Iya betul. Beliau ada? Kamu sendiri? Kebetulan. Perlu jambo? Iyo Mak. Ya silakan masuk. Jadi? Duduk. Terima kasih. Siagaran ya? Ambonan manelipon ke Patang. Oh, anak mahasiswa Islam tuh. Iyo Mak. Kampung gimana? Pekumbuah. Suku? Caniago. Kamanakan nambo. Walaupun kita balain daerah, tapi asah tu sabi urun Ciniago kemanakan untuk Perpati ya? Kalau itu tapi bana ambo memanggil mama kan? Tapi mana? Apa? Iko mama, kamang ganggu mama seketik. Nanda ada. Lah boleh ambo menyampaikan mukasih mak? Silakan. Macam iko mama. Ambo sedang madukan penelitian tentang hubungan antara adat jo agama. Oh ya. Temanan ambo pilih aplikasi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam masyarakat Minangkabau. Encak tuh. Tapi sesudah dimulai mengumpulkan bahan-bahan, tiba keraguan ambo mak. Rasanya kelayakan masalah adat kurang akurat untuk sebuah kajian ilmiah. Oh itu. Anta ba'alah kemudian saya sudah mengikuti kaset-kaset balerong, timbul balik minat untuk melanjutkannya. Sehingga ya ambo mencari mamak datuk kemari. Apa yang bisa ambo bantu? Kalau tidak keberatan, ambo yo meminta mamak menjadi narasumber tentang adat Minangkabau. Narasumber kok apa? Narasumber muka suitnya, orang nan mampu memberikan informasi segala sesuatu nan berkaitan dengan adat. Oh barek tuh. Mungkin kemanakan salah alamai. Kebetulan Amboko bukan pakar adat, apalagi ulama. Maaf mak, sesudah ambo cari-cari, iyo mak datuk lah satu-satunya orang nan ambo arokkan. Jadi baringan mama membantu ambo. Tolong ambo mak. Ya, banyak ambo kan menggurui mahasiswa calon sarjana, sedangkan ambo itu cuma tamatan SMA. Mbak Mapi kayu bilah rasanya, ndak senjang tuh. SMA itu kan jenjang pendidikan formal mak, serangkan dalam adat. Oke lah. Insyaallah ambo bantu ya, sekadar kemampuan. Areko carilah tambahnya kena lain. Alhamdulillah, terima kasih mak. Kalau tidak salah, Cako kemanakan mengatakan bahwa masalah adat Minangkabau kurang memenuhi syarat untuk perbincangan ilmiah. Tadinya memang iyo. Nah, apa alasan kemanakan berpandangan itu? Sebab sepanjang nan ambo tahu ajaran adat kita ko bersifat dogmatis. Maksudnya? Suatu paham nan tidak realis, batele-tele dan melawan logika. Malah kadang-kadang ada kesan sebagai ajaran pembodohan. Umpamanya? Banyak. Salah satunya pendangkalan ajaran Islam. Padahal doktrin adat itu sendiri adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Iya. Tapi ternyata pengamalannya bertentangan dengan syariat Islam. Jadi adat Minangkabau indak lagi relevan untuk masuk ini. Entah kok untuk umat terbelakang tempo dulu. Sampai kini kemanakan masih beranggapan demikian? Untuk sementara iya. Baiklah. Merupakan setiap hak orang untuk menilai dan berpendirian tentang sesuatu paham. Tapi sebagai golongan intelektual macam kemanakan, seharusnya tidak buru-buru mengambil satu kesimpulan sebelum dianalisa secara objektif dan mendalam. Dan tolong usaha a priori dulu. Bebaskan diri dari perasaan pro dan kontra sehingga sampai menemukan hasil kajian yang murni. Baswo ayah nan janiah saya nalandai. Itu bana mau kasih kedatangan ambo kamari mak. Macam kau kenakan? Apa tuh mak? Dengan memperbincangkan adat, kita lah berhadapan dengan satu lingkaran yang sangat luas dan kompleks. Karena adat itu sendiri mencakup seluruh aspek kehidupan manusia Minangkabau. Untuk itu,
Barangkali kita harus membatasi pembicaraan sekitar materi dan kemanakan butuhkan saja. Setuju. Sesuai dengan bidang ilmu nan ambo dalami saat koma. Ya. Ambo ingin mendapatkan jawaban tentang peranan adat dalam islamisasi di Tanah Minang. Nah, ambo mulai dari adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Silakan. Simpel saja, Mak. Adat itu apa artinya? Peraturan. Sandi? Landasan. Nah, kalau syarak? Kumpulan hukum-hukum Islam. Kalau Kitabullah? Kitabullah yaitu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul tertentu. Bukannya hanya Al-Quran kan, Mak? Bukan? Nah, apa sebab dalam pengamalannya orang Minang tidak memakai Taurat dan diturunkan kepada Nabi Musa atau Zabur kepada Nabi Daud dan Injil kepada Isa? Bukankah itu suatu pengingkaran dari apa yang diakui? Secara redaksional mungkin, tapi tidak secara kontekstual. Coba minta keterangannya, Mak. Definisi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ialah bahwa aturan-aturan adat Minangkabau takluk di bawah syariat Islam dan dibawa oleh Muhammad. Kalau baik itu tidak sesuai antara lafaz jeung makna. Ajarannya mengatakan Kitabullah, sedangkan pengamalannya cuma Quran. Sebagai mahasiswa Islam, kemanakan pasti tahu bahwa 3 kitab terdahululah disarikan dalam Quran. Maka Kitabullah yang dimungkasi isiko tak lain adalah Quran itu sendiri. Itu menurut awak, tapi secara argumentasi alasan Mama Indak bisa diterima. Oke, ambo paham. Lupa kemenakan? Apa tuh, Mak? Bahwa dalam menafsirkan suatu ayat bukan hanya mengandalkan ilmu balaghah, tapi juga asbabun nuzul, sabab-sabab turunnya ayat. Begitu juga halnya dengan pepatah petiti sebagai ayat-ayatnya adat. Nah, mari kita tinjau historis adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Pada awal adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dideklarasikan di Bukit Marapalam tahun 1833 oleh ampek komponen masyarakat Minangkabau, yaitu golongan adat yang diwakili kerabat kerajaan Paguruyuang, golongan cendekiawan diwakili politisi padri, golongan parikpaga oleh para panglima anak buah harimau nan salapan, dan golongan agamo dari seantero Tanah Minang. Nah, dari pihak orang agamo indak surang pun hadir nan namanya pastor, pendeta, uskup atau rabi selain hanya ulama-ulama Islam, sebab waktu itu orang Minangkabau tidak mengenal Kristen dan Yahudi. Paham? Kalau itu mangga kok indak dikatakan saja adat Basandi Quran? Kan beres. Itulah hinyo Minangkabau kemanakan. Sastra Minang itu unik dan ruwet sebagaimana juga karakter manusianya. Apa kira-kira kemanakan? Masalah pengertian Kitabullah jadilah dulu. Kini kita beralih kepada kata sandi. Tadi Mak Datuk mengatakan bahasanya sandi itu landasan. Betul. Nah, tolong dipajale keterangannya. Baik. Untuk menjaga kondisi bangunan rumah gadang, maka di setiap tapak tiang-tiangnya dipasang batu minyak nandata dan kareh supaya tagaknya rumah menjadi mantap. Artinya rumah diumpamakan adat dan sandi dimisalkan Islam. Yo. Nan manan dulu adat juga kamu. Dulu adat. Bakok begitu. Nah, Islam baru masuk ke Tanah Minang pada awal abad ke-12 Masehi. Sedangkan di abad ke-3 Masehi masyarakat Minangkabau lah tersusun rapi dengan adat istiadatnya. Iko satu bukti kalau jalan pikiran orang Minang itu tidak logis. Mana mungkin dahulu bangunan dari pondasi itu kan mustahil, Mak. Apa nan mustahil bagi orang lain menjadi mungkin di Minangkabau. Bakok bantu tuh, Mak. Kalau proses pembangunan rumah gedung memang dahulu pondasi dari bangunan, tapi arsitektur rumah gadang membuatnya tabalia, yaitu wakatu maraki pakayu nalah tagak di posisinya masing-masing. Maka tunggak-tunggaknya sanganjo digantung tidak menyentuh tanah. Barulah sesudah sempurna tagak karang ke rumah disusulkan batu picak sebagai pondasi. Di mana tak indah logisnya? Katanya Mama Stek. Oh, baik tuh. Ayo betul. Kita beralih ke masalah lain banyak ada tuh. Masalah apa leh?
Kalaulah adat basandi syarat-syarat basandi kitabullah itu diamalkan, maka bajalanlah syariat Islam di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Iya. Tapi ternyata orang awak tidak konsisten bapendirian. Orang Minang alun memeluk Islam sajaro kaafah. Masih sakarek-sakarek nan nan cocok je salero. Tapi kok rasuka pai demutakan. Coba ke contoh. Papatah nan mengatakan, titi biasa lapuk janji biasa mukiah. Apa itu indak melawan hukum Islam nan mewajibkan menepati janji? Kok malah orang Minang membiasakan barang nan dilarang? Itu namanya kan engkar. Karaja orang fasik. Salah kaprah. Tapi secara terang-terangan papatah itu melegalkan orang memungkiri janji kan, Mak? Itu bukan pembenaran, ya, tapi peringatan. Seolah-olah pepatah itu mengatakan, awas kalau kamu barang, pareso dulu jembatannya. Bahasa bab dia itu, dek memang jembatan itu biasa lapua. Usahkan jembatan Batangkaran dia, jembatan basi pun bisa lakare. Betul. Atau hati-hati kalau berjanji. Kau tidak bisa menepati janji, lebih baik usah berjanji. Sebab cenderung bana manusiaku memungkiri janji. Sampai Nabi Adam pun mungkir janji untuk tidak memakan buah khuldi. Artinya orang awak tuh suku batele-tele, yo, Mak. Tidak efektif dalam berkomunikasi. Katakan sajalah dilarang memungkiri janji. Itu kalimat kasar, kurang sopan. Nah, harusnya. Kalimat itu biasanya dipakai untuk masyarakat dan alun berbudaya. Nah, sama saja dengan kalimat yang berbunyi, dilarang merokok. Kan kasar tuh. Anama nalah biar rancak dek kemenakan jo bahasa lain nambah bunyi, terima kasih bagi Anda yang tidak merokok. Tapi kenyataannya pepatah janji biasa mukia itu menjadi bumerang untuk orang Minangkabau sendiri kan, Mak? Orang Minang nan mah. Orang Minang nan tak tahu jo tata krama Minangkabau, nan tak memahami sastra Minang bernilai tinggi. Dengan membiasakan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa bersayap macam tadi, mendidik orang Minang menjadi arif, tanggap, berbudi luhur dan capek menangkuk aspirasi orang lain. Apa ndak ada kalimat nan lebih simpel selain titi biasa lapuk jo janji biasa mukia tadi, Mak? Aduh. Apa tuh? Ada pula pituah nan sama mengkasihnya, yaitu ikara ditaguhi, janji ditapati. Ikara? Ikara itu artinya ikrar, komitmen atau pengakuan. Itu mesti ditaguhi atau tidak dikhianati. Sedangkan janji wajib ditapati. Kurang apa oleh Minangkabau? Nah, adik sebagian orang mengatakan kalau papatah nan batu adalah titi binaso lapua, janji binaso mukia. Orang siswa menyusun pepatah itulah dipikirkan matang-matang. Jaleh sasarannya tinggi, bahasanya dan dalam falsafahnya. Bukan asal jadi. Makanya kalau awak tidak mampu menerjemahkan, ijanlah lafadznya dirubah-rubah. Lafadzan asli yonan tadi biaso, bukan binaso. Titi binaso lapua, janji binaso mukia itu kalimat orang awam, bukan untuk orang nama pikir. Nyampang tabali kupiah nomor 7, sedangkan kepala awak nomor 8 usah tengkurak nitara. Tapi tukar kupiah nan gadang naknya sesuai di kepala. Baik itu nan Minang. Sebenapa mampu kini? Iko cek lai ko mama. Aduh. Urang bapa sambahan. Apa orang persembahan? Urang menyambah orang itu kan namanya siria kan, Mak? Angku datuk parpati disambah orang, apa ko mama ko Tuhan? Mako sajak dulu sampai bak kini orang Minangkabau tulah terlanjur sirik. Makanya para lu tobat masal untuk membantu akidah. Alah, aduh Jo. Inggo itu dulu, Mak. Mungkasui menyambah di sikoko bukanlah menuhankan seseorang atau menghambakan diri. Bukan itu. Tapi sekedar kata-kata penghormatan. Seakan-akan merajokan lawan mengecek sehingga beliau disambah. Itu namanya basa-basi. Ya enggak? Di akhir surah orang dulu biasa menulis kalimat macam itu. Sembah sujud dari Ananda. Apa itu dianggap mentuhan karanggae? Apapun alasan mama, kata-kata menyambah itu salah. Iya, itu salah. Nah, kalaulah tahu salah, untuk apa dipakai juga? Boleh dipakai nan salah asalkan sama-sama paham kasihnya. Suli ambo tarimo, Mak. Ambo rasa hal semacam itu dipakai orang setiap hari, di mana dan kapan saja. Kebenaran itu sifatnya universal, Mak. Yang benar itu benar, yang salah tetap salah.
Nah, ndak boleh diago-ago. Maaf kemenakan. Sebenarnya ikut pelajaran anak SD, bukan porsinya mahasiswa. Tapi apa boleh buat, tapaso mama ungkapkan supaya jangan salah persepsi tentang Minangkabau. Kini giliran mama bertanya, pernah ndak kemanakan mencalia orang sumbayang di Munsaji? Di Musaji memang tampai orang sumbayang, Mak. Bukan Munsaji namanya kalau dipakai orang untuk sembayang. Iko mama serius atau bagarah? Astagfirullah. Datuk Parvati alun lepikun kemenakan. Tapi ambo alun paham tujuan kata-kata mama tadi. Pernah ndak kemenakan mencelik orang mengguntiang baju? Ajo? Orang gila atau orang waras? Iya, orang waras. Mama yakin kalau tukang jahit mengguntiang bahan kain untuk dijadikan baju, bukan mengguntiang baju yang sudah. Ya ndak? Batua juo, Mak. Bukan batua juo, tapi sabana batua. Nah, adapun kata-kata memasak nasi, membuat tapuang, membuka lapau sadonya kata-kata salah. Tapi dek sama-sama paham antara nama ngecek dan nama mendanga, apa yang salah menjadi batua. Umpama tadi orang sembayang mensaji, dan batua adalah salat. Sebab sembayang artinya menyembah hyang, artinya dewa. Kau nak salat di mensaji, kau nak sembayang pakai kelenteng. Lah, paham ambo kini, Mak. Lah mengerti bana ambo kini tu. Kato-kato 1001 menyatakan jumlah yang sangat banyak. Yo. Padahal barangkali tidak sampai 10 kan bantu tu Mak. 1001 masalah yang dipikirkan. Oleh sebab itu, tunggu dulu menilai Minang itu kuno, tidak relevan, batele-tele dan lain sebagainya sebelum dia pelajari bana bahasa Minang dan sari dengan misteri dan teka-teki. Sabana malu ambo jadinya, Mak. Ambo tata ruang di batu ketek. Dek batu ketek mangkonya mana ruang? Aku di batu gadang talan tuang namun. Tapi kalau orang bijak, tidak mungkin tata ruang 2 kali di karikel nan cako. Aku kata tata ruang 2 di batu lain pun. Mandanga pepatah syarak batilanjang adat basi sampiang. Ada kesan seolah-olah adat itu lebih sopan dari agama. Atau boleh juga dikatakan semacam pelecehan dan merendahkan Islam. Nah, komentar mama? Itu hanya sebagai gambaran perbedaan karakter antara adat dan Islam. Bahwa seluruh pesan syarak itu disampaikan dengan bahasa lugas, tegas, transparan. Indah ada nan tersembunyi atau ditutupi. Itu nan dimengkasui jobati lanjang. Sedangkan adat basi sampiang atau pakai kain artinya serba tertutup dan ajarannya memakai kalimat-kalimat tersamar. Orang Minang lebih cenderung mempergunakan kata kiasan, maleriang, baumpamo, bahandai-handai, bamisa jo bayi-barai. Ukuran martabat seseorang dalam pergaulan ditentukan oleh sejauh mana kemampuannya berdialog dengan bahasa sindiran dan dianggap lebih halus. Umpamanya apa? Umpama, Islam mengatakan la taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Tapi orang awak mengatakan usah buruk roman salah cando, sumbang pandangan mata. Tujuannya sama, yaitu menjauhkan diri dari sesuatu yang mengarah kepada perbuatan asusila. Jadi, istilah batilanjang itu bukan pelecehan dan merusak citra Islam. Bukan. Harus hati-hati memahami ragam pepatah Minang itu sendiri. Kalau ungkapan nan mengatakan adat nan lazim syarak nan kawi, apa pula artinya tuh, Mak? Lazim dan kawi itu bahasa Arab. Lazim artinya biasa dan kawi maknanya kuat. Mengkasihnya atau? Mengkasihnya Miko. Bahwa pesan-pesan itu larut dalam sikap perbuatan dan dilakukan berulang-ulang atau dilazimkan. Sedangkan peran agama memperkuat. Dalam arti menjadi motivasi dalam kelaziman adat. Adisiko nampak persenyawaan 2 ajaran bumi dan langit. Atau hukum-hukum produk hasil upaya manusia dan hukum-hukum yang datang dari Allah. Kalau baik itu posisi syarak di belakang adat, bahwa agama hanya zat warna saja dari pelaku adat. Syarak aktif menseleksi setiap tindak tanduk adat. Sesuatu yang tadinya lazim di masyarakat kemudian ternyata bertentangan dengan Islam, maka ini ditolak. Mesti ditinggalkan. Atau lebih tegas dikatakan oleh pepatah lain, yaitu syarak mengatur, adat memakai. Apa yang dikehendaki Islam untuk kemaslahatan umat harus diundangkan oleh adat, dibuat peraturan-peraturan baru dan menyampaikan misi Islam.
Umpamonya, Mak? Umpamo. Lahirnya adat berkesenian dan menamo salawat dulang, yaitu membaca salawat Nabi dalam lagu berirama Minang dengan mempergunakan dulang atau talam sebagai alat instrumennya. Apa itu juga kesenian badikia. Dikia itu berasal dari kata zikir, berzikir atau badikia dalam dialek Minangkabau. Sabaliaknya kesenian berbau judi yang diharamkan indak lagi dipakai dah. Dulu ada namanya babi biak, yaitu lomba basiluri pibiak menembak ayam yang dipawikan di satu tiang di tanah lapang. Inilah dilarang tuh. Bakut dilarang, Mak. Pertama, menyiksa binatang dan dagingnya haram karena mati tanpa didabiah. Yang kedua, perbuatan bataruah dan nyata-nyata sifatnya judi dan diharamkan. Baik itu juga halnya dengan madu ayam, badadu dan minum tua. Kalau itu, apa sebab indak dilarang permainan pacu kudo yang menjadi sarana perjudian? Balomba pacu kudo itu tidak perlu dilarang, sebab hukumnya mubah saja. Tidak ada sanksi hukumnya. Boleh saja. Nah, aku cilai, Mak. Ba'a dengan praktek bataruah, apa itu bukan judi? Itu yang mesti ditinggalkan. Kalau memang serius membasmi judi, larang saja pacu kudo. Karena itu kan sarana maksiat, Mak. Tidak mungkin. Baku tidak mungkin, Dek Mama. Umpama orang mempergunakan pisau untuk membunuh, apa perlu menutup babi pisau? Kan tidak. Tanpa mempergunakan pisau pun pembunuhan bisa saja terjadi. Nah, Ba'a dengan permainan madu kabau. Di situ kan orang bajudi sambil menyiksa binatang kan, Mak? Apa bedanya aja sabung ayam? Itu perbuatan menyimpang dan mesti diluruskan. Sampai hari ku orang masih saja madu kabau nampak dembo. Ba'a mako indak lurih-lurih juwo. Itu wewenang indek mama dan pemerintah setempat. Dan itu di luar konteks pembicaraan kita. Mama ijan lari dari kenyataan. Bagaimanapun, madu kabau itu diadukan sekali dalam seminggu di tempat resmi. Apa itu bukan lelaziman? Sedangkan kata mama tadi, adat nan lazim, syarat nan kawi. Macam kau kemenakan? Ba'a tuh, Mak. Proses islamisasi di Minangkabau masih berjalan dan tetap akan berjalan. Kalaupun basujo praktek-praktek yang menyimpang dari ajaran Islam, yo itulah bangkalai yang mesti kita sudahkan. Berjalan tentu tidak selangkah sampai memanjuang indak sepakuak putih. InsyaAllah doktrin adat basani syarat basani kitabullah atau adat na lazim syarat nangkawi tidak hanya sebagai retorika tanpa makna, tapi diaplikasikan dalam setiap perilaku orang Minangkabau. Ya, tergantung kepada kemauan dan kemampuan kita bersama. Kami tunggu, Mak. Bukan hanya menunggu dan usah kami. Setiap komponen dalam masyarakat wajib berperan aktif dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk kemenakan-kemenakan mahasiswa sebagai generasi penerus Minangkabau. Kita tarihkan, Nak. Rancak. Kalau memang orang Minang konsekuen dengan meletakkan Islam di landasan adat, seharusnya pewarisan harato kepada anak, bukan ke kemenakan, sesuai dengan faraid. Ambo rasa itu bukan hanya sekadar proses, Mak, tapi sebuah kecerobohan pemangku adat dan alim ulama Minangkabau, nan dengan sadar membelakangi hukum Islam nan sudah baku. Bukan begitu kan, Mak? Bukan. Apa dalih Mak Datuk mengatakan bukan? Bukan dalih, tapi dalil. Itu realita, Mak. Realita yang salah secara memandang. Keterangannya? Adalah salah besar mengatakan adatlah membelakangi hukum Islam. Faraidlah diberlakukan sejak dulu sesuai dengan jenis harta yang dikategorikan agama. Adapun harta yang diwariskan kepada kemenakan itu adalah harta pusaka tinggi, milik komunal, milik orang banyak. Sedangkan harta pribadi diwariskan kepada anak dengan ketentuan 2/3 untuk anak laki-laki dan 1/3 untuk anak padusi. Apa leh? Penalaran menyimpulkan bahwa pada awalnya nan manaruku atau membuka ladang ulayat adalah orang laki-laki. Taruhlah. Milik pribadi kan, Mak? Iya. Nah, mangga mangko disimpangkan pewarisannya. Itu terjadinya di zaman antah-barantah sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Ba'a dengan taruko sesudah Islam. Itu konsensus dan sifatnya hibah kepada kemenakan. Dengan ketentuan harus diwariskan ke bawah menurut jalur keibuan. Itu nan salah. Apa hibah tidak boleh dalam Islam? Tidak boleh kalau dipasukan. Sian masuk. Adat dan memaso. Tidak ada keterpaksaan. Dan ada hanyalah kepatuhan kepada hukum adat yang disepakati. Dan pemberian itu ikhlas.
Mama berani memastikan niat nenek moyang itu ikhlas? Sedangkan Mak Datuk Perpatia indah hidup di zaman itu kan? Ada indikasi dan isyarat nan bisa dijadikan bukti. Apa tuh? Tidak pernah anak memprotes kebijakan bapaknya. Sadonya berjalan lancar, wajar, dan langgeng. Artinya orang Minangkabau lah sekongkol dengan sebuah kezaliman. Dima letaknya adek pasal di sarak pasal di kitabullah tuh, Mak? Usul fikih mengatakan ar-rida syaidul ahkam. Rida itu raja hukum. Ambo indak melihat kepastian antara rela dan rapaso. Serba indak jaleh, dan itu namanya subhat. Sedangkan harato subhat dikategorikan haram. Lantas kalau haram ke dikamakan harta pusaka tinggi itu, apa perlu dibagi-bagikan ke orang transmigrasi? Terserah. Daripada memakan barang haram. Untuk kemanakan ketahui, dari generasi ke generasi keberadaan harta pusaka tinggi itulah dikaji ulang dek para ulama Minangkabau. Terakhir dilaksanakan seminar di Batu Sangka pada tahun 1968 dan dihadiri pakar-pakar hukum dan ulama-ulama, antara lain Profesor Mr. Hazairin dan Buya Hamka. Hasilnya tetap menghalalkan pusaka tinggi. Artinya beliau-beliau itu berani menghalalkan sesuatu nan subhat. Bukan harta subhat, tapi harta musabalah. Apa tuh musabalah? Musabalah artinya harta sabil, yaitu kepemilikan secara kolektif semacam harta kaum di Minangkabau. Tapi apakah seluruh ulama Minangkabau lah sepakat menghukumkan status harta pusaka tinggi dengan musabalah? Memang dulu pernah terjadi polemik hukum antara dua kubu dan membela pendirian subhat dan musabalah. Akhirnya, Mak? Akhirnya ya seperti yang kita dapati kini kok, hukumnya tetap dihalalkan. Bisa ndak Mama menggambarkan proses perdebatan tuh? Aiko cerita ringkasnya. Lah, Mak? Guru besar di Masjidil Haram kelahiran Minangkabau bernama Syekh Ahmad Khatib menghukumkan subhat. Sehingga sewaktu malapehkan kerinduannya ke tanah leluhur, beliau caliak saja ranah Minang dari jendela kapal di Teluk Baiba. Beliau ndak turun sebab haram memijakkan bumi Minangkabau dan menurut beliau tanah subhat. Baitu istiqomahnya ulama Gadang itu berpendirian. Lantas seluruh ulama waktu itu mengikuti pendirian Syekh Ahmad Khatib tuh? Ndak. Murid utamanya dan bernama Dr. Karim Amarullah, terkenal dengan inyak DR, ayahandanya Buya Hamka, bapak napek lain. Beliau menghukumkan harta pusaka tinggi dengan status musabalah, artinya tanah sabil. Jadi murid melawan guru, Mak? Iya. Ndak kualat tuh, Mak? Ndak ada istilah kualat di Minangkabau. Buliah melawan guru je pituah melawan mamak je kebenaran. Artinya menyanggah dengan argumentasi. Buliah. Kalau baitu ambo buliah melawan Datuk Perpatia? Dari tadi lah melawan panjang. Kalau di Jawa kalian ko lah mati sabalah dek kualat ko. Syukurlah ambo dilahirkan di Minangkabau, Mak. Aku dalilnya der. Apa tuh, Mak? Ada sebidang tanah di Madinah nan berasal dari pampasan perang milik Umar bin Khattab. Sahabat Nabi itu menghibahkannya ke masyarakat negeri Khaybar untuk dimiliki secara kolektif. Sampai kini keberadaan tanah itu masih utuh sesuai dengan wasiat nan punya dahulunya. Itulah yang disebut dengan harta musabalah. Dan kianlah dikiaskan harta pusaka tinggi di Minangkabau. Tentu balang pendapat ulama di Minangkabau kok, Mak? Ndak. Perdebatan panjang itu dimenangkan oleh Inya DR, kemudian pendapat beliau disokong hampir seluruh ulama Minangkabau sampai kini. Kalau ambo iyo sependapat Syekh Ahmad Khatib tuh, Mak. Boleh-boleh saja. Tapi ijma ulama adalah satu di antara ampek sandaran hukum di samping Quran, hadis dan kias. Kamu pasti tahu itu. Islam melarang umatnya taklid. Yo. Dan agama bukan milik alim ulama. Tapi hadis takkan pernah turun lagi untuk mematahkan putusan ulama Minangkabau. Kecuali ada ijma baru. Iko bukannya ijma karena ambo alun ulama. Ambo melihat masalahnya alun selesai, Mak. Dan ambo punya ide mencarikan solusinya. Oh, hebat kemenakan. Terserah Mama mengatakannya hebat atau bukan. Coba Mama dengar ide awak tuh. Pituah Mama ambo pakaikan, yaitu kalau sasek di ujung jalan kembali ke pangka jalan. Nah, pangkanya? Pangkanya faraid.
Pemuka-pemuka Minangkabau harus membuat kesepakatan baru untuk mengalihkan pewarisan Harato Pusako Tinggi dari Kamanakan kepada anak. Kekhilafan Salamonangko dianggap ya pemutihan lah. Untung-untung dosa kolektif ko diampuni dek Tuhan. Apa itu mungkin? Tidak mungkin mah. Nan diminta kemauan dan keberanian memurnikan hukum. Kalau indah, iyo bondo-pondo lah orang Minangkabau masuk neraka. Rancak. Baku rancak kecek mama. Suatu terobosan baru nan mesti dipertimbangkan. Kini ko zaman reformasi mak. Iya. Sadonyo harus dikembalikan ke posisi nan adil dan bertanggung jawab. Apa menurut Kemanakan merampe hak orang lain itu adil? Bukan merampe, tapi memulangkan kepada nan berhak. Nan berhak itu orang sekaum. Itu nandika dibagi-bagi, kemudian diwariskan kepada anak surang-surang. Mengkhianati wasiat itu berdosa. Asalkan melalui musyawarah, kan tidak masalah. Bersepakat dalam perbuatan dosa adalah fasik. Sebagai mahasiswa Islam, Kemanakan mesti tahu bahwa yang diwariskan si mati kepada mustahaknya adalah harta pribadi. Sedangkan kepemilikan harta pusaka tinggi hanyalah amanah, hak pakai dan bukan hak milik. Nah, orang yang berhak memindahkan status dari hak pakai menjadi hak milik hanyalah si penggarap pertama sebagai pemilik awal. Kini mana orang-orang tuh? Hah? Oleh sebab itu, keberadaan pusaka tinggi dengan sistem pewarisannya tidak perlu dikutak-katik lagi. Biarkanlah abadi sebagaimana yang kita dapati kini. Wariskanlah harta puscarian kepada anak menurut hukum Islam dan pusakokanlah pusaka tinggi kepada Kemanakan menurut hukum adat. Itulah putusan masyarakat Minangkabau sepanjang sejarah. Kemudian kita kembalikan segala urusan kepada Allah, Zat nan Maha Tahu dengan segala sesuatu. Sepakai Kemanakan? Nampak-nampaknya masalahku semacam dilema mak. Bak mamakan buah si malo kamu kata orang kowe. Memang kita indak berwenang menyimpangkan kepemilikan nan lah dilimpahkan nenek moyang masa saya suat. Iya. Kini ambo sabana paham kasih mama dan ambo setuju sangat. Ada pepatah lama mengatakan. Apa tuh mak? Kalau takut dihantu jangan lari ke kubur. Kok takut juga kata-kata usah lalu di penjemuran. Apa pula makasihnya tuh mak? Usah mencari barang nan elok melalui jalanan buruk, malah akan memperparah penyakit. Kalau menurut usul fikih, menghindarkan kemudaratan lebih diutamakan dari mencapai kemungkaran. Nah, kan ya itulah adat sairiang jauh kamu. Itulah inti sarinya adat bersani syarat bersani kitabullah. Terima kasih mak. Kini pandangan ambo mulai berubah ke Minangkabau. Mak Datua. Iya. Ambo kaba curito cie. Lain nama Muhammad mendangannya. Curito apa tuh? Curito membuat malu, tapi menggalak. Hebat tuh. Sabananya bukan malu itu nak menjadi masalah mak. Atau sakit dicubi anduang sampai di rumah. Tapi sampai kini ambo yang ndak mengerti itu mak. Apa sebabnya ambo dianggap melanggar adat? Rasanya ambo ndak masalah. Bah kisahnya. Macam itu mama. Tapi beko tolong berikan keterangan tentang gulai misterius tuh. Ya didangalah dulu. Jadilah. Waktu ambo masih SD. Iya. Ambo menurut Juan Duang pai barale. Sesudah bersalam-salam dek mama aku namanya. Iya. Kami makan. Iya. Hidangannya cara makan beradat. Jambanyo tahu lah mak, sepanjang rumah. Iya. Gulainya macam ragam. Sambal yang ketik-ketik itu sebalik hidangan. Bisa mak bayangkan ha. Nan agak kasar-kasar ke. Letak di tengah-tengah. Tengah ya. Tapi ada beberapa buah raju gulai. Terletak paling di tengah. Itu namanya kepala jamba. Oh, kepala jamba ya. Itu sarupuano ke mama goreng ikan saiko bule. Yo. Tuko randang sagadang timpuruang. Iya. Tuko ayam sabalah gadang tu. Yo. Kan dek rasukalama. Rasukalama rasul dia mak gua. Mancaliak lawak batabuah bawang tu mak.
ambo cokok lah punggung ikan kali kapal jambat tadi itu dia mama. Capek tangan ambo ditokok dia doang. Dek orang abi maduk sebalik galak bagu mam. Onde mak, iyo mana ndak tangguang malunya mboro mak. Malu ya. Menjadi tontonan orang banyak, bayanglah dek mak. Sehingga nasi sapiriang tuh ambo tinggalkan pai keluar. Iyo manga pulu barang talarang tuh kemanakan kaca. Untung lah dengan anak. Aku lah segadang kini ku pasti kada pe masalah. Apa salah ambo mak? Salah kemanakan namanya mama cah buek. Muka suitnya? Malangga etika nan sangat dijunjung tinggi di tanah Merdeka. Nan menjadi persoalan kini bukannya substansi hukumnya mak, tapi latar belakang dari suatu simbol adat. Apa bana makna kapalo jamba nan dianggap sakral bagi masyarakat Minangkabau? Indak bertanya pakaian doang apa sebab nak buliah? Usahakan bertanya lai. Sepanjang jalan pinggang ambo ku habis kena cubi. Di rumah indak lo tanya? Bertanya lai ke mama. Malah bertambahkan berang ambo le mak. Bertanya lo ke papa. Jawabnya lain kali jangan pai-pai jo barale. Bertanya pula ke om. Katanya indak buliah di sintu-sintu kapal jambatu. Cilaku awak. Laku awak. Mama dapat malu kalau kamanakannya kurang ajar di rumah orang. Waktu ambo tanyakan kurang ajar baa. Beliau malah mariak kadang. Indak buliah bapantang dalam adai. Indak buliah. Atau ambo tanyakan sebabnya. Pendeknya indak buliah katanya. Jadi sekadar indak buliah saja. Datuk pengulu indak bertanya. Lai. Tapi sampai kini alun ado jawaban dan memuaskan. Ambo berpikir surang mak. Ya. Kalau memang indak kadimakan, ia simpan saja di belakang. Iko indak, orang dipersilakan makan, tapi gulanya ndak buliah di situ. Itu kan olok-olok namanya. Itu kan ria. Sarangkan ria berdoso, ndak begitu mak. Apa saja keterangan beliau-beliau nan pernah kemanakan terikmu? Pokoknya sekadar indak buliah. Ndak buliah. Waktu ambo sasakan alasannya, ya malah beliau emosi. Kok ndak kabar adai? Antilah kecilnya. Banyak bana selidiknya serupa tanyu jasa kecilnya. Aduh juga nak menjawab nan agak lunak Iyalah macam itu ada dari saisu. Amalkan sajalah kalau ndak kesalamai awak. Barangkali cara kemanakan batanyo tu kurang sopan gaknya ndak? Kurang sopan ba aju le mak. Ambo rasa kalau tiok tanyo disikapi dengan enteng apalagi sinis, ya kami anak-anak muda kan akan antipati jadi Minangkabau. Jawaban yang kami butuhkan bukannya jawaban yang dogmatis mak, tapi argumen yang logis, yang wajar dan masuk akal. Kalau ambo katakan samba gadang tu sebagai cadangan, masuk akal enggak kira-kira? Cadangan tidak mesti dipatotonkan kan? Tanamo stok barang letaknya di gudang, bukan di etalase toko. Enggak tahu juga maknanya. Tadi mama kan berjanji untuk memberikan jawaban. Baiklah. Dari awal mama katakan bahwa orang awak menyatakan sesuatu tidak secara terbuka. Tindak tembak tupai transparan belak-belakan. Tapi kalimatnya kata bersayap, lakunya je simbol-simbol punya makna yang tersembunyi. Dikatakan orang juga itu adalah kata-kata klise. Carilah klise nak kati foto gue. Kalau dicetak nan putih jadi hitam, dan hitam jadi putih. Iya. Deinyo tak suruh itulah mangko ndak sada orang bisa mencari. Tapi nan tentang masalah kapal jamba. Tentang masalah kapal jamba tadi. Kalau dibaca nan tasure atau nan dicari ujungnya saja, memang akan timbul kesan sebagai memperagu, membangga atau ria. Tapi pasti ndak itu mengkasuinya dipabuek doh. Karena Minangkabau menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Sebenarnya ada 2-3 pesan yang ingin disampaikan dek lambang kapal jamba tadi. Apa sih pesan itu mak? Yang pertama, sesudah beberapa hari barale, datanglah saatnya mencancang samba gadang. Dihidangkan untuk dimakan, bukan lagi untuk dicalik-calik. Nah, di saat itu si Marapulai sudah menepik sinyal supaya mulai berbalanjo di rumah bini lai. Usah mengamek-ngamek juga. Masuk jadi tontonan lah lewat. Kini saatnya berfungsi sebagai kepala rumah tangga pemberi nafkah. Itu cik tuh.
Kalau hanya untuk menginformasikan itu, ya minta saja lah jale-jale. Kan tak parah lu main sindi-sindi segala macam gitu. Sultan, ma biti belanjo, itu? Kasar ya mak. Bukan sekadar kasar, ya. Tapi bisa-bisa ndak pulang menantu bisa pergi. Sedangkan menantu baru tuh jadi pamenan ya mak. Tapi ada uniknya pulo. Tuh mak. Dia gih pitih belanjo deh menantu gue. Asim itu aku pura-pura basuh. Pulo deh gindo gue macam-macam saya. Padahal beliau dari Cakula menanti-nanti kalare. Baso nak mudo kininya mak ogah tapi butuh. Iya, itulah nan orang awak. Dan sinan pulo lah latak seninya cangkah kai bepabisan. Itu yang pertama tuh. Tafsiran lain dari kepala jamba yaitu gulai-gulai gadang tadi lataknya bajaraan, ditonton alun dimakan ledah. Itu diumpamakan kepada anak daro jumara pulai. Nan sehari barale itu dipandang-pandang dan saling memandang. Jadi ndak sembarang talata sih kirunya dia mak ya. Dan alun untuk dimakan ledah. Iya. Artinya bersabar dulu sementara. Walaupun halal menurut syarat, tapi alun boleh manga-manga ledah. Tunggu lah, kan kesulitan juga nak makan beko. Apa ndak menakan kesulitan? Iya. Baik tu aluinya mainnya ya mama ya. Itulah etika, itulah tata krama menunjukkan orang babudi. Setiap sesuatu itu ada aturan main dan mesti dipatuhi. Iya, paham ambo mak. Ya, kalau tahu Jawa Baso kepada jamba, barulah awak menjadi anak Minang. Oh, mak tua. Ya. Sebenarnya banyak lainan kamu tanyakan. Lai jobuliah mak. Tanyalah, alai. Iko mak. Ada pepatah mengatakan walaupun harimau dalam parwi, kambing juola keluakan. Atau balai? Balain di dalam, balain di luar. Atau tidak satu kata dengan perbuatan. Bukankah itu namanya munafik? Bukan. Nan dimungkasi je pepatah tadi ialah bagaimanapun manggal lagaknya rasa dendam kepada seseorang, usah membayang di perumahan. Tetap ramah, seakan-akan tidak ada persoalan. Tapi kan tidak sinkron lah hijau batin mak. Itu tanda-tanda ketidakjujuran. Ambo tetap mengatakan itu munafik. Jangan hanya terpaku kepada perbedaan antara lahir hijau batin, tapi ambillah nilai positifnya. Bahwa pepatah tadi membawa pesan moral untuk baraja mengendalikan diri. Emosi boleh meledak-ledak dan dilambangkan oleh keganasan harimau, tapi jangan sampai ditumpahkan dalam parangai. Harus dinetralisir oleh sikap damai dan dilambangkan dengan kambing tadi. Kalau itu pepatah tadi berisi anjuran berakhlakul karimah. Iya itu mak. Tapi sekali, iya itu. Kalau dianggap jujur mengaluakan setiap nanta pandam dalam hati, berbahaya pihak. Baku bantu tuh. Nah, harimau di dalam paru, harimau juga dimuntahkan apa tidak disasahnya orang sebalik. Oh iya. Redam amarah itu pesannya. Nah, kalau dalam pantun disebutkan anak siamuak dalam padi, cukup di dalam pawarasan, sungguh baramuak dalam mati di muka usah kelihatan. Rumit juga memahami pepatah wakku ke mama. Bingung ambo. Usah bingung-bingung. Tapi barajalah arih menangko ujung kato. Nan bak bunyi pantun orang, pucuk sinyali-nyali ratih, pucuk surian mudo-mudo. Di langit orang lalu linteh, awak di balik itu pulau. Nah, pepatah merupakan simpul-simpul kato nan mesti diurai, dianalisa dan dikaji. Ibarat teka-teki silang, jawabannya harus sesuai dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kalau alun cocok, cari jo dulu sampai usuh. Tapi ada pula pendapat mengatakan mak ya. Kalau pepatah itu artinya kato-kato untuk mematahkan kecil orang. Batu atau mak? Oh bukan. Jadi? Pepatah itu asal katonya dari patatah. Tatah artinya tuntun, bimbing atau mengarahkan. Manatah anak nan tagak-tagak tarau artinya menuntun sampainya pandai berjalan. Patiti berasal dari kata titi. Titi atau jambatan adalah sarana untuk menyampaikan orang ke sebalik. Jadi patah petiti ya? Patah petiti mungkasihnya menggiring pembicaraan kepada apa yang dituju. Iya. Sifatnya komunikatif, alat sambung antara dua aspirasi. Nah, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa klise itulah embrionya ilmu diplomasi dan akan melahirkan seorang diplomat. Sejarah membuktikan dengan kehadiran putra-putra terbaik kelahiran Minang bahwa kemerdekaan Indonesia dirabui bukan dengan senjata, bukan coba dia, tapi jemuncuang.
Ndak mungkin Suligi melawan Gerindra. Tapi awak menang di meja politik. Asia nomor undiang. Anak SD pun tahu itu. Iya. Ambo jadi ragu juga ke mama. Sana ragu. Apa mak datuk nan lihai mengecek atau ada itu bana nerancak? Walaupun profesi ambo tukang karang curito ya, tapi kini ambo ku ndak sedang mau tahu. Kalian kan anak-anak terpelajar, calon cendekiawan dan intelektual Minangkabau. Silahkan banding, silahkan kaji secara objektif. Ibarat kecil orang tua kok, gamak-gamak sebelum dipaci, kunyah-kunyah sebelum diluluan. Jangan dilutuk boleh. Jangan dilutuk boleh. Iya. Kok luruh manahan tilia, balabeh manahan cubo, kok bana manahan bandiang. Nyampang kok ambo dan tersalah itu dek kebodohan untuk perpatiah. Tapi kok lai tersabut dengan bana, itulah kebenaran dari adat Minangkabau. Dunia peradaban di barat maupun di timur dari Saisuk sampai kini memakai sistem kekerabatan patrilineal. Iya. Artinya menghitung garis keturunan dari nasab kebapaan. Betul. Hanya etnis Minangkabau dan beberapa suku bangsa terbelakang saja nan menganut sistem matrilineal atau keturunan menului jalur keibuan. Betul kan, Mak? Betul. Artinya peradaban Minangkabau lebih rendah dari orang lain. Bukan jaminan jumlah nan banyak lebih banyak dari jumlah nan seketek. Tapi terjadi penyimpangan budaya nan sangat menyolok kan, Mak? Justru di sinilah letak kelebihan orang Minangkabau. Mungkin kekurangan, Mak. Sebenarnya sistem kekerabatan matrilineal dianggap sebagai budaya tertua di dunia. Secara alamiah, seorang anak lebih dake dan akrab dengan ibunya daripada bapak. Betul. Sejak zaman manusia gua sampai di era global kini nangko. Peran ibu lebih dominan mengawal si anak sampai dewasa dibanding sang bapak. Jadi, kebudayaan Minangkabau lebih murni dan natural. Kalau itu kultur orang Minangkabau itu statis. Tidak pernah beranjak dari titik awal. Sedangkan oranglah bergerak maju. Apa itu salah? Tidak salah, tapi menyalahi peradaban. Apa dengan basuku kepada ibu menyebabkan orang Minangkabau itu dianggap tidak beradab dan terisolir dari dunia pergaulan? Buktinya indah kan? Memang indah. Nah, untuk apa dipersoalkan? Tapi kan menyimpang dari ajaran Islam. Tolong tunjukkan satu dalil bahwa matrilineal itu haram. Bukan persoalan halal atau haram, Mak, tapi martabat manusia. Iko khusus urusan dunia kemanakan? Rasulullah mengatakan antum a'lamu bidunyarikum. Kamu lebih tahu dengan duniamu. Artinya manusia dibebaskan membuat apa saja yang menurut mereka elok. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi Islam mengisyaratkan memakai sistem patrilineal. Buktinya? Manusia dikatakan Bani Adam, keturunan dari Adam. Kalau kemanakan ambo katakan keturunan Siti Hawa, tersinggung enggak? Enggak. Tapi kurang total, sebab Hawa berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Apa sebab enggak dikatakan saja Bani Tanah? Sebab tanah bukan manusia. Populer dikatakan Muhammad bin Abdullah. Dan bukan bin Aminah. Tapi Isa dikatakan Ibnu Maryam. Sebab Isa indak bapak-bapak. Jadi apa arti bin itu sebenarnya? Bin dimaksudkan sebagai klaim atau pengakuan bahwa si anak adalah keturunan dari nama di belakang bin itu. Kalau baik itu, klaim ibu jauh lebih akurat dari bapak. Sebab seorang bayi nan lahir pasti anak ibunya, tapi alun tentu anak bapaknya. Badai baik itu, Mak. 9 bulan lamanya orang menyaksikan si ibu hamil. Siapa merani membantah kalau anak yang keluar dari rahimnya bukan anak kandungnya. Sedangkan si suami terpaksa membuat pengakuan sebab alun tentu bayi yang dilahirkan istrinya adalah anaknya secara biologis. Mungkin saja hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain, ya kan? Ibu tidak berhak menjadi wali. Wali apa? Wali kelas atau wali negari? Mau kasih ambo wali dalam Islam. Adat tidak pernah membantah soal perwalian. Buktinya dalam banyak hal Mama bertindak sebagai wali dari kemanakannya. Terbatas pada soal-soal duniawi, bukan dalam nikah kawin. Ketahuilah kemanakan. Apa tuh, Mak? Merujuk kepada kedudukan perempuan dalam Islam adalah sangat-sangat terpuji kalau orang Minangkabau menganut matrilineal sebagai wujud penghormatan kepada ibu. Banyak hadis yang memperkuat itu. Antara lain, syurga di bawah telapak kaki ibu, bukan bawah telapak kaki ayah. Pernah seorang sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, selain dari Allah dan Rasul, siapakah lagi yang pantas kemuliakan ya Rasulullah?" Spontan Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Lantas orang itu bertanya sekali lagi. Dijawab juga beliau dengan ummuka,
sampai 3 kali. Barulah di pertanyaan keempat Rasulullah menjawab dengan abuka, bapakmu. Artinya apa? Ibu dan bapak berbanding 3 lawan 1. Apa tidak pantas kalau kita berbanso kepada ibu? Iya, kalau dalam masalah itu memang. Iko argumen ambo secara matematika. Lah, kalaulah diumpamakan hubungan suami istri itu sebagai perkongsian tani, maka hak istri jauh lebih gadang dari suami. Nah, coba hitung. Bibit banyak sama banyak. Paham kan kemanakan ke si ambo? Paham. Nah, sudah itu sawah punya si istri, yaitu rahim. Dan menggarap sampai panen juga istri. Artinya si jabang bayi digadangkan dalam kandungan sampai dilahirkan. Betul. Nah, dalam babagi hasil, pastilah padi si istri 3 kali padi si suami. Itu baru adil. Tapi nan masuk pupuk dari luar kan pihak suami kan, Mak? Betul. Asal jangan lupa bahwa indak ada ibu hamil dan keguguran karena indak dapat nafkah dari suaminya. Bagati. Memang iyo. Batu, Mak. Heran. Seharusnya kemanakan sebagai wanita Minang tersanjung dengan sistem matrilineal. Calialah penderitaan padusi sepanjang sejarah, ya, memilukan dan memalukan. Semenjak zaman jahiliyah sampai ke zaman TKW, nasibnya alun berubah. Aduh jo ciek yudua indua nama kuasa, tapi bukan kaumnya yang diperjuangkan, malah parik suaminya yang dipabunci. Ya, nasib amai-amai dan. Tapi di Minangkabau kemenakan, indak perlu demonstrasi menuntut persamaan hak, indak perlu memperjuangkan emansipasi atau gender segala macam. Sadonya lah kami barikan, tak perlu diminta. Berbahagialah kalian dilahirkan di Minangkabau tanah beradat. Lah boleh kita lanjutkan, Mak? Silakan. Ada satu pepatah yang sangat kontroversial. Aduh. Hampir ada orang menafsirkan sebagai gambaran orang ciluah, orang licik, curang, pengkhianat, dan macam-macam. Katanya, ikulah pepatah nan mesti dibuang. Bahkan ada nan menyebutnya itu bukan pepatah, tapi kata-kata preman. Apa bunyinya? Yaitu, taimpi nak di atas, tak kurang nak di luar. Oh itu. Memang banyak yang menilainya negatif. Nan parahnya, ada nama mandangnya pepatah itu lukisan dari watak orang awak dan memang serupa itu. Galia. Baan sabananya, Mak. Terjadi satu kekeliruan interpretasi nan fatal akibat orang membaca secara harfiah, sehingga basualah sosok yang bertolak belakang dengan pesan yang dikandungnya. Sayang sekali. Itulah akibatnya kalau hanya membaca nan tasure maliek nan nampak, maresek nan terasa. Kata Mama tadi indak boleh maliek nan nampak. Bukan tak boleh ya, tapi tunggu diyakini sebagai sesuatu nan ado. Tak salah tuh, Mak. Ndak? Agak sulit ambo menangkuknya, Mak. Betul. Sebab siapapun tahu kalau nan dicalek itu adalah rupo, nan didanga adalah bunyi, dan nan diawai adalah raso. Rupo nan dicali hanya sabateh pandangan mata lahir, bukan mata batin. Sedangkan alat pancaliak nan bernama mato indak salamunya jujur. Acuk pedutuh. Orang rabun barangkali itu, Mak. Bukan, malah pandangan orang buto lebih tarang dari pandangan orang nyalang. Sebab apa? Sebab mata batinnya difungsikan. Maaf, Mak. Ambo bantah penapik Mama bahara sonyo alat panca indera itu pembohong. Itu pelecehan terhadap ciptaan Allah. Justru di sinilah letak keagungan Tuhan. Panca indera hanya sekadar alat bantu. Sedangkan hasil raso dari panca indera dikirim ke otak untuk dipereso dan diolah, kemudian diturunkan balik ke hati untuk dipahami. Itulah yang dinamakan raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Ambo ingin bukti, Mak. Pernah kau kemanakan tagak di tepi pantai di malam hari? Pernah. Menampak lampu kapal ijo-ijo di tengah lawi sedang menuju dermaga di dakek kemanakan tagak? Taruhlah. Tidak lama kemudian kapal mendakek dan marapek. Acuh jawab dengan jujur. Batu aku lampu kapal itu ijo-ijo macam nampak tadi. Tidak batu. Maku badu tolah mato kemanakan. Oh. Nah tagaklah di antara dua rel dan membentang jauh. Kemudian layokkan pandang ke arah nun jauh di sana. Sasayik-sayik mata memandang. Maka nampaklah di ujung kedua rel basobok di satu titik dan menyatu menjadi satu. Tapi coba jalani kemanakan.
Sampai pun ke stasiun di tampe akhir penantian, ujuang rel indak menyatu dan takkan pernah bersatu selama ada lokomotif. Satu bukti kebohongan mato penanggalaya. Bunyi tontong di tengah malam lebih lantang dari di siang hari, padahal volumenya tetap tidak berubah. Talingo acok bekicuah, nalai acok tak jujur. Itulah sebabnya keluar rangkaian kato dek golongan kaum sufi. Katonya macam itu. Sesungguhnya yang ada ini tidak ada. Yang ada hanya sesuatu yang tiada. Waduh. Iyalah sapana Jawa tuh mama. Iyalah tak jangkau dengan tak ambo tuh doh. Aku tuh balik saja lah ke pakar kaji ko mama. Kenapa patahanan tadi itu Iya. Sangajo memang mama sonsangkan dari ujuangnya nak jaleh benau rek pangkan. Tolong terjemahan dari taimpi nak di atas tak kurang nak di luar tuh mak. Jadi sebenarnya ungkapan itu bersifat merangsang spirit dalam memacu semangat merubah kondisi dari keterpurukan. Taimpi dalam konteks itu adalah gambaran situasi gawat darurat, dan kalau tanpa upaya jo usaha akan menjadikan keadaan lebih parah. Itu arti taimpi. Kemudian diikuti oleh kata-kata nak. Nah, alo mukasuinya itu. Mukasuinya adalah kemauan, pede dan punya nyali untuk merubah keadaan. Sedangkan arti diateh ialah posisi aman dan menguntuangkan. Jadi kesimpulannya roh dari pepatah tadi tidak lain untuk membangkitkan energi batin dalam merubah nasib, diiringi dengan gerak usaha, kemudian berserah diri, tawakal tu Allah. Kalau tak kurang nak di luar mak sama saja. Tapi apa itu mungkin? Di mana tak nak mungkinnya? Bisa saja seorang tersangka dan seharusnya ditahan di lembaga pemasyarakatan dikarenakan tanah rumah. Statusnya tetap tahanan, namun ditahan di rumah sendiri jauh lebih lama dari di penjara. Ini tak kurang tapi di luar. Nah, upaya mencapai keringanan itulah dan menjadi sasaran pepatah yang dikatakan kontroversial tadi. Lai ranca mukasinya tuh mak ya? Iya ranca. Bukan menganjurkan nan buru, bukan dialah orang sansar wasakan awak salamai, nak talanya olah nan di bawah nan pokok awak dia teh hendak peduli nan taimpi, bukan itu. Salamaikan diri, lantehkan angan, jalankan naka, ba'a kecara usahakan tanpa merugikan orang lain. Awak mendapat orang hendak kehilangan. Itulah prinsip ajaran moral Minangkabau. Kalau baitulah terjadi penyelewengan arti nan batulak belakang mak ya. Iya. Nah, nambo tahu salamoko pepatah tadi seakan-akan pembenaran dari karakter orang awak nan curang, egois dan nak menang surang. Mungkin saja banyak orang awak berperilaku buruk macam tadi, tapi itu bukanlah karakter Minang secara kelompok. Dimanapun nan buruk pasti ada di antara nan elok, karena Tuhan menciptakan segala dua. Nan perlu hati-hati menerjemahkan pepatah, usah merusak barang elok karena ketidaktahuan awak. Mak Datua. Ya. Ba'a pulo dengan pepatah iyo kan diurang, ladukan di awak. Pepatah itu pun banyak diselewengkan orang. Seolah-olah kita disuruh memaksakan kehendak dengan melecehkan orang lain. Sebenarnya sikap mayokan dan diurang malalukan dan di awak adalah positif. Batiang kepada situasi yang dihadapi. Dalam hal-hal tertentu mesti dipakai. Karena itu mencerminkan prinsip sambil menenggang orang lain. Umpamonya mak? Umpamo, dalam berdiplomasi atau bermusyawarah, kiat itu sangat membantu. Pendapat orang bisa dipatahkan, karena siapapun akan melawan kalau dirinya diremehkan, walaupun yang salah. Nah, iyo kan iya dulu, kemudian baru dibanding dengan pendapat awak, nanti yakin benar. Dapat mama marikan contoh agak ciek. Umpama dalam memperbincangkan satu kasus, ada pendapat yang tidak relevan untuk ditanggapi. Matele-tele gue. Usah dibawa lalu. Iya. Bantah saja secara halus dan santun sehingga inyo merasa dihargai, kemudian mengikuti pendapat awak. Iya. Nah, contoh kalimatnya, nengko, ambo sependapat ya beliau. Jadi seolah-olah mendukung. Iya. Tapi mesti dipertimbangkan. Lalu kan oleh awak sesuai dipertimbangkan. Tentu saja dengan argumentasi dan bisa diterima seluruh pihak sehingga forum berpihak ke awak dan membanding. Muka suitnya disalamaikan orang dulu, baru awak masuk. Iyo, itu taktik cara melalukan galeh. Pendeknya usah melawan arus ya mak jangan rugi awak.
iyalah. Kalau menyubarangi sungai biaya dare, indah boleh potong kompas bakayuh langsung ke sasaran. Jan, tabaliak ditunduk aja kok. Tapi helolah para agak kau. Baru anyoi ya, Mak. Baru anyoi tanpa bakayuh. Kemudian diheriangkan seketik menyampiang merencong sungai. Dengan sendirinya mai biasa mojoari selamat sampai ke Subaya. Kita manfaatkan kekuatan lawan ya, Mak, untuk menyelamatkan diri kan baik itu kira-kira, Mak. Batua, salamo indak merugikan orang. Ayah indak karuah sungai indak cabuah tujuan sampai ke Subara. Aduh, Cik, ambo ndak setuju, Mak. Apa tuh? Anggu anggak geleng namuah dalam nan 2 tengah 3. Alasan ndak setuju? Itu kan melambangkan kemunafikan, Mak. Di mungko setuju, di belakang manula. Tadinya manula, di belakang layu pulo. Abulak balik, itu kan ndak papan diri ya namanya tuh. Memang kadang-kadang ada ungkapan untuk menggambarkan sifat seseorang. Orang nan ragu-ragu, orang nan mudah merubah pendirian dek panakui lemah mental. Tapi ada kalonyo disengaja karena tak paso untuk membela diri. Dalam hal semacam itu, nilainya positif. Jadi sifatnya insidental, buliah saja. Tapi ambo tetap memandangnya sebagai pengkhianatan, Mak. Antara pengkhianatan dan kejujuran ibarat dua sisi mata uang. Tergantung dari mana kita memandangnya. Orang Minangkabau menerima isi pelakat panjang dan merugikan, sedangkan hatinya menolak tidak setuju. Itu tak paso dilakukan di bawah tekanan politik kolonial. Kok ditulak negari caya para pemimpin ditanggui kaparang tak mungkin lain. Di sinan terpakainya papatah anggu angga geliang namuah dalam 2 tengah 3. Samo jo duduk bakisa tagak papaliang mayo, Mak. Saroman tapi tak samo. Bah mantun. Adapun duduk bakisa tagak papaliang sebagai perubahan sikap atau pendirian. Artinya tidak konsisten, tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Ini bisa negatif bisa positif. Tergantung berubahnya dari ma ke kama. Kalau perubahan sikap dari sampili ke paragiah itu kerencak. Tapi kalau duduk bakisah tagak bapaliang dari perjanjian itu sifatnya tidak terpuji namanya. Orang nan lari pandirian dinamakan bajing loncat, petualangan politik. Mulia saja menyubarang asalkan di sekitar wilayah nan berpelaton samo. Umpama dari Matuari ke Bulan Sabi. Nah, tidak masalah, asalkan ijan dari Masumi ke PKI. Dalam hal itu, kemanakan? Lafaz pepatahnya lebih lengkap macam itu. Buliah duduk bakisah asahkan di lapiak nan sahalai. Buliah tagak bapaliang asahkan di tanah nan sabingkah. Artinya tuh, Mak. Artinya masih dalam koridor ideologi pembauran. Ya, itu istilah para pengamatnya. Tapi bagaimanapun itu kan mencerminkan pribadi nan rapuh, Mak. Tidak istiqamah, labil, dan... Kat. Kita karek tentang nangko itu bukan wilayah pembicaraan awak. Tulisan politik itu. Balik ke pangkakaji gitu lah. Secara kultural, orang Minangkabau lebih cenderung memakai sikap abu-abu daripada hitam putih. Biar pola pikir, bicara, dan perilakunya dalam pergaulan umum. Nampak-nampaknya karakterku lebih dinamis, bervariasi, dan cocok jawab tak orang awak. Penampilannya candu ragu-ragu, tapi berprinsip. Nah, lihat saja sini arsitek rumah gadang. Baru mengadang lah. Posisi tagaknya tidak vertikal, agak condong candu karabah. Namun jarang rumah gadang tumbang di angin. Sebabnya tuh, Mak. Sebab kekuatan serangan angin dijinakkan lari ke tanah oleh kemiringan dinding. Persis sarupoi duang kapa membawa ombak. Guncangan-guncangan dari luar diantisipasi dengan pasak yang berfungsi sebagai engsel. Inyo bermain kalau datang gampo mahaya. Itu pun tiang akan bergeser sekadar keperluan, tapi berpantang lapeh dari sandi sampai tagak. Walaupun gaya bangunannya nampak cayah. Tagak miri yang bapakku indak tunggak di tanah batu picak. Namun di sinalah rasio letak kekuatan nyali powernya Minangkabau. Lentur pandai bermain, fleksibel tidak kaku, tapi berprinsip. Tarinyo si ganjol lalai ya, Mak. Pada tampuah surit nalabiah samui tepijak indak mati yalu taruang peta tigo. Itu namanya gerakan misterius tuh, Mak. Aca lihat pula silek tradisinya. Lah, maher yang agak membungkuk langkahnya candu wasera. Dek orang rabah tanda kalah, tapi bagi pendekar Minangkabau sengaja rabah ke tanah sebab posisi di bawah membuat gerak lebih lincah. Kok kucing lah rabah menilantang, musuhnya indak berani dake. Maka tumbuhlah dalam pepatah, biarlah roda berputar, asalkan sumbu tetap di tengah. Penuh kepura-puraan, susah ditebak dan licik ya, Mak ya. Bukan licik, tapi lihai, cadia. Silahkan bagi saya duduk, tapi awas, usah pindah dari lapiak nan sahalai.
Boleh saja tagak papaliang, asalkan tetap di tanah Nasabingkah. Itu strategi, rancak. Adolah ya aturan adat dan malawan syarak kok mama. Apa tuh? Masalah kawin sesuku. Oh itu. Baa menurut mama. Itarilah dulu. Adatlah membuat hukum dalam hukum. Hukum apa yang dibuat adat? Hukum perkawinan. Nyata-nyata Islam menghalalkan kawin sesuku, tapi adat mengharamkan. Adat tidak pernah mengharamkan kawin sesuku. Tapi malarangnya kan mak? Iya. Nah, apa beda mengharamkan jo malarang? Kalain. Ba, kok balawin deh mama? Kawin sesuku hukumnya halal, tapi orang Minangkabau tidak mengarajokan. Itu namanya engkar. Bukan. Tidak mengarajokan sesuatu yang dibolehkan bukan melanggar. Tidak membolehkan sesuatu yang dibolehkan adalah pelanggaran. Dikatakan pelanggaran kalau tidak mengarajokan suruh. Kawin sesuku bukan perintah dan diwajibkan, tapi sekedar jais. Dikarajokan tidak apa-apa, halo ditinggalkan tidak berdosa. Nan pasti menolak sesuatu dan halal adalah melawan hukum. Itu logika mak. Coba mama bertanya cek. Kalau dokter melarang pasiennya makan garam, berdosa enggak? Tentu saja indah. Badai enggak? Garam itu kan halal. Karena mendatangkan mudarat bagi penderita darah tinggi. Nah, mbak itu juga kawin sesuku ya. Dilarang karena merugikan masyarakat. Kerugian apa? Kalau si penderita darah tinggi makan garam naik tensinya merusak kesehatan, kalau dibebaskan kawin sesuku terjadi kekacauan, merusak kerukunan. Sama kan? Tadi mama katakan kawin sesuku halal. Jangankan sesuku, berunsana induk saja boleh dikawini menurut syarat. Kini orang mengarujukan nan halal. Untuk apa dihalang-halangi mak? Menurut Al-Quran, ada ampe barang yang diharamkan, yaitu babi, bangkai, darah, dan binatang yang didabih tanpa bismillah. Kini kemanakan nambah surah makan caciang, makan kapuyu atau cacak. Namun enggak? Enggak. Badai enggak? Jajo. Badai jajo. Enggak biasa. Nah itu dia. Memakan dan tidak lazim dimakan nurang walaupun halal adalah pekerjaan tercela. Tapi mak, coba ini arah nuang ke mana dulu? Baik kok dijawab. Biarlah tercela bagi manusia mak, asalkan tidak bagi Tuhan. Oh nak makan cacak yo? Ya silahkan. Nah, tapi gungguang jauh-jauh ke dalam rimbo. Jangan nampak di mata kami sebab kami bisa muntah memandangnya. Bukan sekadar halal saja nangka dimakan pia, tapi halal yang taibah, halal lagi baik. Kawin sesuku itu tidak baik dilakukan. Allah sendiri membenci sumpah dan talak walaupun halal dikerajokan. Tidak baik itu kan? Tapi nan mengatakan kawin sesuku itu tidak baik. Kan orang awak juwo. Iyo, adat itu diperbuat untuk orang awak bukan untuk orang Jawa. Jadi menurut Mak Datuk larangan kawin sesuku itu indak bertentangan dengan Islam. Bukan menurut Datuk Parpatiah, tapi logika hukum mengatakan itu. Apa sanksinya kalau dilanggar? Sanksi moral, dikucilkan dalam pergaulan, dan indak saja pribadi dan menderita, keluarga besar pun mendapat aib ulah dek laku perangai Jawa. Barek tuh mak. Kalau negara punya penjara untuk menghukum, agama punya neraka. Tapi siksaan bagi si pelanggar hukum adat adalah setiap mata yang memandang, setiap orang yang bersuhu. Ambo paham kini. Hukum adat indak melawan syarak, cuma inyo berjalan di jalur mubah antara wajib dengan haram. Kira-kira itu kan mak? Bana, iyo itu. Nan bertentangan le jaleh kemenakan. Suruh jo tagah, hitam jo putih, iyo jo indak. Tapi iyo jo antah bukan bertentangan, hanya sekedar balain indak sama. Tansano ada ayat yang memerintahkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu mengawini saudara-saudara sepersekuan kamu. Lantas adat melarang kawin sesuku, itu baru dikatakan adat menentang syarak. Paham? Kini beralih ke soal lain mak. Soal apa leh? Soal pagang gadai. Boleh ya? Nggak ada. Menurut pendapat amo kembak pagang gadai itu hukumnya haram. Di mana tak haramnya? Riba. Definisi riba itu apa? Nah dikatakan riba yaitu praktek pinjam meminjam, di mana pihak si peminjam wajib melebihi nilai pinjamannya saat memulangkan berdasarkan perjanjian. Apa kelebihan nilai pinjam dalam pagang gadai? Hasil padi dari sawah nah dipagang. Ya, mbak paham tuh. Malah menurut kaji dan bodanga,
Seseorang nan meminjam jawih kuruh dengan syarat harus mengembalikan jawih gapua, maka kelebihan dagingnya itu termasuk riba, kecuali tanpa perjanjian, namanya hadiah. Nah, kalau itu apa sebab pagang gadai dilakukan orang Jawa? Itu artinya adatlah melegalkan perbuatan maksiat. Sebenarnya ada beberapa dalil yang menghalalkan pagang gadai. Umumnya orang berpendapat bahwa transaksi pagang gadai itu namanya hibah. Hibah atau hibah? Hibah artinya pemberian lepas, tapi kalau hibah saling pinjam dan saling memanfaatkan. Pihak namang gadai mengambil manfaat dari piti gadaian, sedangkan si pemagang mengambil hasil dari sawah yang dipagangnya. Alasan itu lemah dan tidak akurat, Mak. Bakilik-kilik jo Tuhan sekadar maindakan dosa. Tunggu dulu, namu taruhan. Taruhkan lah, Mak. Nah, pendapat yang lain menghukumkan darurat karena terpasuh. Indah ada jalan lain untuk mendapatkan pinjaman kecuali melalui pagang gadai. Karena darurat, nan haram bisa jadi halal, baik itu? Boleh, babi pun menjadi halal kalau tidak ada makanan lain sekadar panang kalapa. Baik itu juga halnya dengan bank. Hampir sepakat para ulama menghukumkan bunga bank itu riba. Tapi sementara alun ada ditemukan sistem alternatif pengganti fungsi perbankan, maka dihukumkan fiddarari, artinya halal karena terpasuh. Tanpa bank ekonomi lumpuh. Kini kalah adu bank syariah, Mak, dengan sistem bagi hasil. Itu sebabnya bunga bank berbalik haram. Baiklah. Kini ada dua alasan syar'i nan menghalalkan pagang gadai. Itu satu pendapat. Ya. Tapi ada pendapat lain yang menolak bahwa pagang gadai termasuk kategori riba. Nah, Mamak sendiri tagak lima. Sebagai orang awam, ambo mengikuti praktek nalah bajalan salamonangko. Mak Datuk bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Dan bertanggung jawab adalah alim ulama, sebab alun pernah keluar fatwa dan mengharamkan pagang gadai. Tapi sebagai pemimpin adat, Mama tidak bisa berlapis tangan, Mak. Persoalan halal haram urusan malim jetuangku. Kami nenek mamak tunduk ke beliau. Balik ke pokok masalah, Mak. Jadi dilihat kepada hukum adat, alasan menggadai alun bisa dikatakan darurat. Sebab keperluannya bukan untuk hal-hal yang mendesak. Masa untuk mengisi atau bocor saja harus pakai menggadai-bagai? Iya. Nah, coba mau terangkan substansi pagang gadai menurut adat. Nah, pada prinsipnya harta pusaka tinggi itu tidak boleh dipindahkan ke orang lain. Lafaz undangnya, dijual tidak dimakan bali, digadai tidak dimakan sando. Sando itu apa, Mak? Sando artinya sandra, jaminan atau agunan. Tariklah, Mak. Terkecuali basuh ampe pasal, baru boleh digadaikan. Nah, nampak pasal. Cobalah Mak tu nampak. Pertama rumah gadang ketirisan, gadih gadang indak balaki, mai tabuju ate rumah dan adai indak berdiri. Artinya tu, Mak? Artinya kalau indak ada biaya merenovasi rumah gadang, untuk paralik mengawinkan kemanakan padusi, untuk upacara kematian dan untuk bertagak pengulu baru, boleh menggadai. Kampek pasal tu urusan enteng nanda paralu menggadai itu, Mak. Itu menurut kondisi kini. Tapi kita mengaji Minangkabau tempo dulu dimasuk aturan pagang gadai dibuat orang. Jadilah, Mak. Menurut masyarakat Minangkabau, ampek masalah itu sangat vital dalam menjaga citra dan martabat kaum di lingkungan pergaulan umum. Tu yang pertama ke Yang pertama, rumah gadang adalah lambang kesatuan suku. Iya. Oleh karena itu, secara fisik rumah mesti utuh dan terawat, malah ijan kalah mentereng dari rumah orang lain. Dan kedua, kedudukan wanita ditampilkan di posisi nampal yang terhormat sebagai tampang pelanjut keturunan. Itulah sebabnya perkawinannya diselenggarakan begadang-gadang dan menjamu orang sanagari, di samping kewajiban-kewajiban lain sepanjang adat. Terima. Yang ketiga. Dan ketiga, upacara kematian dilaksanakan dengan biaya nantak seketek. Bukan sekadar pembalik kapan jepapan saja, tapi manigo menuju hari. Mampai puluh sampai 100, bahkan hingga 1000 hari. Salamu itu pula diadakan alek jamu. Orang siap pembaca tahlil, mencabiak kapan, memandikan mai, menyumbayangkan talakin segala macam, seadanya mai nupah, tidak ada namperai. Iya. Dan kampe, batagak pengulu membantai kabau. Memancang alek berhari-hari, mengundang ragam kesenian, membali kelengkapan datuk baru. Nah, dek kasadonyo perlu biaya banyak, sedangkan bareknya indak tapiku koringannya indak tajinjiang, maka disinalah saatnya menggadaikan sawah pusako. Guna kain pendiam yang guna harato palampok malu. Itu kan dulu, Mak, sama seorang bodoh-bodoh banyak kurafat jo bid'ah. Kini negari itu kalau berubah lah, maju lah, reformasi bagai kata orang, kesadaran bagamulah tinggi dan orang berpikirlah ekonomis,
Dan lah saatnya karajo mubazir ditinggalkan. Pakang kadai indak paralu. Aturan-aturan ada itu mesti diamandemenkan. Indak paralu lagi dipertahankan. Rancak. Tapi urusannya indak semudah itu kemenakan. Selain dari keabsahan hukumannya diragukan, dampaknya sangat buruk di bidang sosial dan ekonomi. Apalagi menjadi sarang KKN Nenek Mama nah mencari kesempatan dalam kesepitan anak kemenakan. Itulah poriki bola tu kemenakan. Korok kami usah dibawa-bawa silang kaji. Maaf. Mungkin si ambo oknum pangulu. Oknum ya, apa itu entahlah. Nah, sebagian memang ada ujian itu. Ya barangkali Mama alun tahu kalau undang-undang agraria menetapkan umur gadaian cuma 6 tahun. Asal apa itu sawah pulang ke nampunyo. Piti gadaian indak babaliak. Hasil selama itu dianggap palunasi hutang. Tapi nampaknya Nenek Mama alun berani mematuhi aturan negara tu atau takui je masyarakat. Ya, ikut kemanakan mahaja atau raja gini kok? Hah? Agak lama kesempatan menerangkan sudah-sudah dulu. Baiklah menyolo. Jadi malah Mak lanjutkanlah Mak. Adapun latar belakang pasal demi pasal yang membuliahkan menggadai tadi dipahami kiasannya usah membaca nanta sure. Begitu Mak. Sebab kalaulah hanya sekadar pembali salayato, paralek na relatif bisa gadang bisa ketek. Betul. Menyelenggarakan jenazah non fardu kifayah atau membali sikwa kabau de orang banyak sapusukuan, indak perlu menggadai banado. Iya. Tapi makna hakiki nan tersimpan adalah kalau basuh keadaan gawat darurat nan dikiaskan kepada pasal-pasal tadi. Iya. Yaitu rumah gadang terancam rubuh de atoknya bocor ndak capek di sisi. Kasau lapuak jariau patah tunggak cahaya lantai binaso gadalah rugi akibatnya. Gadih bau mua nak capek dijodohkan bisa mengundang malu orang sekaum. Dek kacang panjang indak bajunjuang gagangnya melilik rumpui jelo bajelo di pematang lainnya udah jawih tak batali. Mai tabujua indak takubua jadi bangkai busuk baulek tak seso orang jabaunnya. Nah, kalau pengulu indak tagak hilang pimpinan pesukuan umpam ayam tak barindua bak pintu tagajai pasak orang kalalu lalang saja. Kasadonya itu gambaran dari satu kondisi yang dikatakan gawat darurat tadi. Keadaan kritis nan mesti capek ditanggulangi di sinan buliah menggadai. Lah, iya. jangkauannya bisa laweh dan beragam. Umpamanya tuh Mak. Umpamanya keluarga besar terancam akibat utang tak berbaya dia ulah anak kemanakan. Iya. Jancam orang. Atau ada kemanakan indak bapak. Utaknya namuah dia suang hatinya kari sekolah mandeh bansai mamak melarai. Atau parube anggota kaum nan sakit jiwa. Di kampung inya menggarang menjayok telanjang bule gilo malah larang pedusi. Di pasuang berang pemerintah. Paralu kagak duit diamankan. Dan lain sebagainya. Sedangkan bapitih saku penginda untuk kemakan saja susah, tak dapat pakai batenggang lain. Maka di sinalah patut boleh menggadai. Apa boleh buat? Dipasok keadaan. De anggaranlah defisit, tak pasok aset dilego. Iyo kan Mak? Tentulah iyo. Kamal kepailai. Itu teori Mak. Tapi prakteknya di masyarakat. Orang manggadai de ingin tak puji dalam kampung. Baralik mengundang organ tunggal atau ingin bahondanan ba orang, balaya sawah salupa. Itu karajonan menyimpang. Indak basuh alu aja patui alasan bercari-cari pipi ditembak je Mariam. Nan parahnya, si mama nan seharusnya mengayomi kemanakan malah beliau nang kareh nak menggadai. Dek pangulu merestui gue. Dek apa? Capek-capek manikan sore nak mendapat. Nampak sekarang apa sirah-sirah ya Mak. Oknum. Jadi nampaknya adat indak baik itu saja membuka pintu pagang gadai ya Mak. Sayang dispensasi itu disalahgunakan deh orang. Betul. Memang nan sabana hakikinya menggadai itu adalah ibarat pintu emergensi, pintu darurat nan hanya dipakai di mata sesak, bukan jalan umum melenggang panjang. Tapi jangan salah. Ada di satu daerah orang sama sekali tidak membenarkan menggadai. Seakan-akan diharamkan di masyarakat. Apa dasar pelanggarannya Mak? Nenek mamanya menerjemahkan alasan adat buliah menggadai tadi lebih ekstrim dan mutlak. Indak buliah. Baat terjemahan menurut beliau. Katanya macam itu. Kok rumah gadang ketirisan indak ada lai orang kilaki nan kema menjatuh. Iya. Kok mai tabuyu ate rumah ndak ada lai orang kilaki nang ka mengubuakan.
Kok gading kadang indak balaki indak adolai orang laki-laki ke suaminya. Kok adai indak berdiri karena indak adolai orang laki-laki ke jadi datua, maka di saat itu buliah menggadai. Bilo maksudnya tuh mak? Tunggu kiamat. Sesudah orang laki-laki lah punah dari muka bumi. Mungkasihnya? Mungkasihnya indak buliah menggadai karena adat tubana nama larang lewat fatwanya dan nampak macam tadi. Itu nan baktua mak. Sesuai je hukum adat nan mamak sampaikan tadi. Bahwa harato pusako indak boleh dipindahkan. Inyo dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando. Kan baik itu mak? Batua. Tapi kita indak boleh terlalu kaku menyikapi fenomena di masyarakat. Muka suiknya mak? Mesti berpikir realis. Bas yang ate tumbuh batimbang ate nanado. Lihat sikonnya. Tapi ambo setuju diambil mati kolah hado caro antisipasi pegang gadai. Nah umpamonyo kolah tagak kelompok-kelompok sosial. Lah hado koperasi simpan pinjam dan bonafit. Peduli dun sana dan dirantau yo keadaan orang kampung atau pemerintah lain memikirkan orang miskin. Iya. Tagang gadai disilang ngampe di negara itu. Tapi sungguh pun baik itu mak ya. Kami harapkan agar para pemangku adat berkenan hendaknya membatalkan aturan adat nanlah kadaluar satu. Atau setidak-tidaknya mengeluarkan fatwa adat guna mempersempit peluang terjadinya pagang gadai. Sehingga indak menyansarokan anak kemenakan. Insya Allah. Bisa kita tarikan mak? Bisa. Masalah boleh? Iko mama. Siapapun tahu bahwa indah adonan kekal di dunia ko. Betul. Segala sesuatu akan berubah menurut kodratnya, termasuk adat. Akan tetapi orang Minangkabau menantangnya dengan pepatah nan menyebutkan adat nan tak lakang dek paneh, nan tak lapuk dek hujan. Ba'a tuh pak. Adat indak menantang sunatullah. Adapun papatah indak lakang dek panah indak lapua dek hujan tadi bukanlah menyatakan adat itu kaku indak berubah, bukan. Itu kesalahan persepsi dari lafaz nan alun diurai. Sedangkan pepatah lain nan berbunyi sekali ya gadang sekali tapian berubah adalah semacam pengakuan dari perubahan itu sendiri. Kalau baik itu apa pengertian pepatah tadi mak? Nan seakan-akan adat ibarat batu nan tak dipengaruhi cuaca. Batu pun binasa oleh pergantian cuaca. Kalau inyo dipanggang kemudian disiram, maka batu akan pecah-pecah menjadi pasir. Dan adat akan berubah oleh peredaran zaman, namun inyo indak hilang. Jadi adat akan kekal abadi? Inyo indak abadi tapi lestari. Apa perbedaan abadi dengan lestari? Abadi adalah sifat Allah, sedangkan lestari adalah hidup dan berkelanjutan dalam perubahan. Contohnya? Air akan berubah menjadi uap kalau suhunya dinaikkan. Kemudian menjadi awan, lantas awan menjadi ambun, akhirnya jatuh jadi hujan berbalik ke asalnya menjadi air. Kalau didinginkan inyo akan membeku, berubah menjadi benda padat sebagai salju, kemudian menjadi es dan cair berbalik menjadi air. Itulah sirkulasi kehidupan air dan baitulah adat. Inyo selalu berubah wujud, tapi nilainya tetap bak semula. Jadi adat berubah-ubah mak? Pasti. Dari zaman ke zaman adat itu berubah. Ibarat bantuak pinggiran sungai nan bergeser ulah di air gadang lalu. Tapi air dengan sifatnya tetap mengalir dari ulu ke muaro. Itulah nilai. Jadi akan terjadi perubahan wujud namun bukan perubahan nilai. Bingkai bisa bertukar-tukar gambarnya dan itu juga. Bungkuih boleh berubah-ubah, isinya tetap semula. Apa benar nilai adat nan tak berubah itu mak? Kebenaran, kejujuran dan keadilan. Tagak ni nan data bajalan ni nalurih bakato ni nambana menimbang di nan adil. Itulah nilai adat nan takkan lakang-lakang depaneh tak kalapuk-lapuk de hujan. Sifatnya universal untuk setiap ruang dan waktu. Pada hakikatnya ayat itu suci dan mensucikan. Ini akan kotor oleh kotoran dari luar. Sifatnya jujur, maili akan rendah. Tiba hambatan di pematang inya taganang sementara. Kemudian Mailia melanjutkan misinya untuk setiap kehidupan. Air akan tercemar oleh kekuatan dari luar. Karuah ulah di tanah, susui di penggang api, bagolak di hampir angin. Namun, air tetap air selama kiamat alun tiba. Tak lampau tinggi mak, sulit ambo menjangkaunya.
Tolong mak agiah contoh nan simpel saja. Ibarat mode. Dulu sebelum merdeka, potongan Sarawak orang laki biasa-biasa saja. Saimbang atas ju bawah, dalamnya sedang elok, namanya Sarawak Pintalon. Sesudah Japang Bakiro, batuka mode Sarawak namanya Sarawak Kalui. Lapang di tengah sampai di bawah Basayok Candugurami. Indah lama tiba Sarawak Jengki. Sampai di atas, sampai di bawah je minyak melalu kenya. Iyalah. Jengki bertukar je cut bre. Sampai di atas, lapang di bawah rimbiah menyapu-nyapu tanah. Lalu lamoko datang Sarawak Komprang. Lapang di atas, lapang di bawah, nan bak memakai kain saruang. Kini bapak lihat bak nalamo. Iyalah. Biasa-biasa normal saja. Seimbang atas di bawah. Walau mode bertukar-tukar potongan berganti-ganti, namun fungsi Sarawak tetap sebagai pembalik tubuh. Betul. Fungsi itulah yang dikatakan nilai bagi Sarawak. Bagi kira. Iya. Paham? Lah paham ambo mak. Sabana paham. Tapi baa kalau pakaian indak membalik tubuh mak. Ainyo lai baju. Tapi dia teh terbuka di bawah tersimbah, di tengah tersingkok les teh. Itu namanya telanjang. Walaupun masih ada kain malake, tapi indak saja nilai pakaian lah hilang, nilai moralnya pun lah kikih, nilai agamanya lah caya, dan nilai utaknya perlu dipertanyakan. Barangkali kira-kira macam iko ya mak ya. Biarpun balain caro, tapi orang tetap beradai. Indak orang saja tapi awak bagai. Mau kasih ambo ada Minang indak habis selama orang Minang masih ada. Iya. Dalam pembagian adat, nan disabui jo nilai tadi namanya adat nan sabana adat mutlak. Sarawak mesti dijai, kok indak dijai indak Sarawak namanya. Iyalah. Itulah inyo nan dinamakan adat nan diadatkan. Iya. Adapun bahannya terserah apa yang ketujuh. Itu dikatakan adat nan teradat. Inyo berubah karena dirubah. Sedangkan mode silih berganti, tibonyo indak diundang, painyo indak diusia, itulah inyo adat istiadat. Itu pelajaran calon datuk-datuk tuh mama. Dek calon bundokan luang perlu juga. Kalau dibubui indak mati, kalau dianjak indak layu, apa pula artinya tuh mak? Itu misalang ke hadat juga. Dibubui bapantang mati, dianjak bapantang layu. Inyo akan tetap hidup, walau biasa dianjak-anjak dipindah hilia jemu dia. Batahun paneh menyinga mungkin sekadar kucuik saja kalakang inyo tanamuh. Bamusim hujan mengucua batangnya mungkin balumui kalapuak dipantangkannya. Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan. Karena inyo kayu hidup. Entah ko larabah tegul yang batang lah tunggu asiso panabangan sinan barulah kabinaso. Karena apa? Karena lah mati. Iya. Maka adat sebagai sesuatu yang hidup digambarkan sebagai batang kayu yang tidak dipengaruhi iklim dan cuaca. Iya sabana si kuliah aja mama ko. Indah ambo sangko fasalfah adat kita itu tinggi dan agung do mak. Sayang ya kalau hanya tinggal di kato-kato pamani kece tanpa dikali urek tunggangnya. Kalau dibanding-banding mutu budaya orang Minang Jawa mana ketinggalannya ya mak? Ukurannya apa? Tidak usah jauh-jauh, celek saja ragam pakaiannya. Sajak dari pakaian orang awam sampai ke datuk-datuk. Busana laki-laki atau padusi indak adunan asli punya awak. Umpamanya apa? Umpamanya, kalau indak berkupiah dianggap kurang sopan. Padahal kupiah dari India, saluak dari Jawa, bentuknya mirip pelangkon. Sarawak batik orang Betawi, galembong potongan Aceh, pakai baju guntian Cino, basandang Bugih Makassar, Taluk Belangu Malaysia, Salimpang Ulos cara Batak, sampai pun Solok Pasapi asanyo Tarompa Jepang, manyo nan punya awak mah. Orang awak lagak di beniru, ya betul. Nan asli Madein Minangkabau. Cuma tangkelek cik senya mak. Sabananya bukan dah ada lai. Manyo mak. Coba sih mak. Atuh. Menurut catatan Ibnu Battutah, seorang penggembara Arab nan sampai ke Minangkabau di abad ke-11 Masehi, katanya saya sampai ke satu daerah yang di sana bayang-bayang makan tubuh. Di mana daerahnya tuh mak? Mengkasihnya daerah Khatulistiwa dan itu pasti Minangkabau. Oh.
Matoari tape di kapalo mukaswinya. Iyo. Katanya di sana tamadun orang sudah tinggi, pakaiannya serba hitam, ikat kepalanya juga hitam. Baik itu bunyi catatan sejarahnya. Rupanya warna hitam ko lah favorit dari dulu Mayo. Ya mungkin memilih nan tak capek kumuang kali. Nah, mungkin juga. Jadi pakaian asli orang awak, baju hitam sugalo hitam. Iya. Potongan bajunya balasari, badan gadang, lengannya lapang, persis serupa baju kurang orang pedusi. Sarawa gantuang bawah lutut, pisaknya jatuh ke bawah. Babu hua indak cewek. Model Sarawa tukang pada tidur betul, namanya Sarawa Pansi. Iya tahu enggak. Detanya hitam segitiga. Laki tak laki di kepala indak memakai ale tapak. Itulah pakaian asli orang Minangkabau sebelum dapat pengaruh dari luar. Kalau memang ngado, untuk apa malagakan orang punya, Mak? Ya itulah tanduk orang awak maju cara berpikir. Ditiru selama indak merusak nalah aduh. Diserap, diolah, dimodifikasi, kemudian dipasang merek Minangkabau. Indak curang namanya tuh, Mak. Iyo, cara anak sekolahnya manyontek. Indak ada nan orsinil kebudayaan kodo. Sadonya tiru meniru hak cipta alam nampunya. Apa saja bersumber dari alam. Dari alam? Dari alam. Contohnya, Mak? Contoh, sumber lagu je musik asalnya dari bunyi alam raya kuah. Dari kicauan buruang pagi, dari kulirik jalan tibang, kuli-kuli alang babega, galas sawaya turun bandah, daun bambu dipupui angin, dan lain sebagainya. Nah, ragam bunyi itu dirangkai jadi irama, diarinsir, diprogram, jadilah inyo lagu tak tontong. Tapi kece orang awak ko indak boleh maniru. Boleh maniru nan elok-elok nan buruk-buruk jangan. Lai tahu kemenakan. Awak ko mangku pandai mengecek dek maniru orang mengecek. Betul. Tan sanu pakak dari ketek alamek kabisu sampai tua. Dia apa? Dek indak ado bunyi yang kedisimak. Betul Mak. Ambo yubana sabana paham bana Mak. Itu kalau sumber bunyi kini baapulo kalau sumber bapikir orang awak. Sumbernya juga dari alam. Mantun. Guru besar orang Minangkabau adalah alam. Iya. Kalau kini ada universitas terbuka, di awak bernama Universitas Takambang. Terkenal dengan metode pendidikannya alam Takambang jadi guru. Lulusannya dia tahu. Batitil Cipe, yaitu cadiak pandai. Itu titelnya. Maaf, Mak. Menurut Panapi Ambo, alam Takambang jadi guru adalah suatu pelecehan kepada manusia. Pelecehan bah lagunya kok? Bah, indak deh, Mama. Manusia dimuliakan Tuhan dengan akal fikiran. Lantas orang Minangkabau baguru ke alam nan tak barakah. Alam itu kan benda mati dan sifatnya statis. Kalau dikatakan alam benda mati, batua, siapapun tahu itu. Tapi ketahuilah, di alam itulah berhimpunnya rahasia Allah sampai kita menyawa ilmu. Dari perilaku alam dan statis, kita baraja kebagai guru dan tak pernah bohong. Secara filosofis pendapat Mama Ambo terima. Namun daripada memasak barang matah Mak ya, rancaklah memakan nanta hidang. Apa itu? Buku. Buku adalah gudang ilmu dan itulah guru. Sayangnya orang Minangkabau butuh huruf. Apa cek kemenakan butuh huruf? Kita tidak punya aksara seperti orang lain. Jawa punya tulisan. Batak, Manaruah, di Rajang, ado di Bugih Lai. Apalagi Arab di Cina. Nah, Minangkabau punya apa? Tulisan Minangkabau itu pernah ada, tapi tidak dipakai. Iyo, sama saja jo indak namanya tuh Mak. Nan nyato kita ketinggalan dari orang lain. Diakui atau tidak itu satu kenyataan sejarah. Macam kok kemenakan? Atau Mak. Alam adalah sumber ilmu dan paling murni. Alam adalah ayat-ayat Tuhan dan Allah banana mengatakan. Banyak isi Al-Quran dan menyuruh kita mempelajari alam Takambang. Antara lain firman Allah nambah bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar sampai akhir ayat nambah bunyi la ayatil liqaumi ya'qilun. Surah Al-Baqarah 164. Pada kejadian langit dan bumi, pergantian malam dan siang, baikupun perilaku alam dengan perputaran musim dan sadonya itu berjalan menurut kodratnya, itulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Sedangkan di bagian lain Allah pun mengatakan, apakah kamu tidak memperhatikan betapa bumi kami hamparkan dan langit kami sungkupkan? Dan banyak lagi ayat nan senada dengan itu.
Bahkan kepada unta sekalipun kita disuruh beraja. Berulang-ulang kita disaru dengan kalimat afala ta'lamun, afala taqilun, afala tatafakkarun ya ulil albab dan lain-lain sebagainya. Betul, Mak. Tapi Mama lupa agaknya. Bahwa ayat pertama nan turun adalah surat Iqra. Baca kecik Allah. Melalui Jibril Allah menyuruh Muhammad membaca. Sedangkan Muhammad itu ummi, buta huruf. Kalau beliau memang disuruh membaca tulisan, dipasuh mengarajakan sesuatu yang di luar kemampuannya, alangkah kejamnya Tuhan. Di mana letaknya ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Astagfirullah. Ambo tak bisa menaruhkan karena tidak ada cukup ilmu tentang itu. Tapi nanjale, ya. Nanjale macam itu saja. Di antara umat nan paling arif menerjemahkan ayat-ayat Allah adalah orang Minangkabau. Terkenal dengan semboyannya alam takambang jadi guru. Itu jale itu. Iya. Dan kemanakan pasti tahu tarikh pembunuhan pertama di muka bumi itu, bahwa ilmu pertama yang diturunkan kepada Bani Adam justru melalui alam takambang kolah. Buruang gagaklah guru Kabil ba'a caru mengubuakan mai adiaknya Habil nan digungguang hilia mudia ndak tantu apa nang ke dipebueknya ndak apa itu kemanakan. Iya, ambo paham, Mak. Tapi tentang indak punya tulisan, ambo tetap mengatakan orang Minangkabau ketinggalan kereta. Nampaknya itu bersengaja. Bersengaja kecik Mama. Bersengaja. Sebab dengan tulisan orang akan menjadi bodoh. Indak tabah lihat tuh, Mak. Tunggu dulu. Ambo ingatkan kita bicara tentang masyarakat di era prasejarah dulu. Bukan masyarakat modern. Ingat itu. Biar di zaman dulu ataupun kini ambo rasa sama saja, Mak. Indak kemanakan. Bamang kok indak. Nah, coba pikir ya. Buku itu buah pikiran orang dan kita pun orang yang punya pikiran. Betul. Kalau tak biasa bau tak kau tak orang bila awak kejadian. Dengan hanya memadukan apunan ado suku memakan nan tahidang manusia akan kehilangan percaya diri. Terlalu jauh, Mak. Aku nampi ya. Dulu di SD kami diajar berpikir seorang. Melalui pelajaran baretong imlak, murid dilatih berpikir capek dan tapek tanpa menggantungkan diri ke orang lain. Kalau guru lah menokok meja, tidak boleh berpikir lain. Nama lambiak tinggal. Tapi anak sekolah kini, soalan ampek kali ampek tambah ampek bagi ampek, apa tanya juga ke mesin netong nama-nama kalkulator. Nang kakayo orang Amerika nang pajak kebodoyo. Baru itu. Itu dulu, Mak. Kini negari gitu kalah maju. Metode pendidikan tuh lah berubah pulo. Itulah sebabnya kalian kehilangan jati diri. Dek gilo mai kuah orang lain Minangkabau diri orang. Paling-palingnya kalian membanggakan Pak Atta, Haji Agus Salim, Buya Hamka. Kini apa yang dibaca lah? Nasib. Nasib buek-buek. Nasib, Mak Datuk. Baiklah, kita kembali ke pakar kaji segini, Mak Datuk. Bisa Mak memberikan contoh tentang pelajaran alam takambang jadi guru? Nan sederhana saja, Mak. Tentang masalah apa kira-kira? Di bidang sao. Nan klasik atau modern? Iya, nan klasik dulu lah, Mak. Ada pepatah mengatakan kalau mengeong tando ndak kemenangkok. Penjabarannya? Apabila kucing heboh mengeong ile mudia, sugalo manci mahanduk masuk lubang. Memang tujuannya tidak menangkok. Tapi kalau kucing ingin menangkok, inyo basiano kabaliak tungku main tai manci di peberasan. Maka barajalah dari si balang kalau nak sukses di bidang permancian. Oh, baik itu. Kini nan modern, Mak. Acu mau bertanya kemanakan? Tanya apa, Mak? Harago talu ayam nan ketek lebih mahal dari talu itiak nan gadang. Ya tak? Iya. Apa sebab? Karena vitamin talu ayam lebih banyak. Salah. Bako salah? Boleh bertanya bagi angku dokter bahwa nilai vitaminnya sama saja. Kalau begitu, apa kelebihannya, Mak? Ikut dampak promosi. Caro ayam promosi. Sebelum batalua, inyo bakotek sepenuh kampung memberitahu kalau inyo akan memproduksi. Salah saya talua keluar, nyulang bakotek mengumumkan kalau hasil produksinya siap dipasarkan. Makanya orang berabui je talu ayam walaupun mahal di Bali jo. Kalau itu, Mak? Taluannya banyak overproduction, tapi batumpuak saja dalam kandang orang tak ada yang tahu. Tidak bisa pasang iklannya, Mak? Ya kebakai iklan suara garau-garau garak lamban lagi berkisah. Tidak ada informasi orang kampuang dah. Jadi sebabnya mahal talua madain ayam, beliau rajin berpromosi. Maka berajalah dari ayam kalau nak sukses di bidang talua madain. Tapi ayam kampung kaya Mak ya? Iyo, kalau ayam meras itu bodoh lah dari dia. Bodohnya?
Ya orang kalau terajai duit sanang, ndak merasai mengakeh, ndak bau sau menjadi apa? Mencari dadaan, menjadi bodohnya. Badan gapuk ya, Mak? Gapuk, utaknya kaku. Ndak berjantan betul duanya. Maramita luas sendiri saya ndak pandai deh, ndak bertanggung jawab, bukan iya lah. Kok ditaruhkan saketek lai masih bisa, Mak? Bisa, nanti wakat wasaste. Ado cik lai masalah namang ganja pikiran ambo, Mak. Masalah apa tuh? Masalah pelecehan martabat. Marupanya. Peraturan adat nan mewajibkan perempuan melamar laki-laki. Itu sangat merendahkan kami. Merendahkan baam kasuiknya kok. Lah dicarikan orang suami kok malah memprotes. Dima lah tak ragu diri kalau padusi nan manjalang laki-laki, Mak. Sepatutnya laki-laki berperan aktif. Padusi sipek menunggu. Dima saja baik itu tuh, Mak. Oh, baik itu. Macam iko kan. Aslinya Minangkabau tidak pernah mengenal acara lamar-lamaran secara khusus. Proses awalnya di luar forum. Kalau ada pihak yang berminat, laki-laki atau padusi, inyo mengirim seseorang bijak untuk mengadakan kontak dengan pihak yang dituju lewat perantara pula. Namanya marisirisia menalangkai atau wasirak kato. Kalau hasil lobby mereka positif, akan sama-sama dilaporkan. Kemudian diolah di pihak sampai berkandak. Lah dapat kata sepakai, barulah datang sinyal dari pihak laki-laki menyatakan bahasa dia untuk menanti. Di sinilah terjadinya pertemuan resmi dalam rangka menindaklanjuti apa nalah dirintis para pelobi tadi. Upacara itu namanya mantas ya. Tapi nanpai mantakan sirah itu kan pihak perempuan, Mak. Iya. Itu namanya kan melamar. Tunggu dulu. Soal sirih menyirih beko Mamak terangkan. Kita taruhkan dulu. Jadi malah, Mak. Pada tahapan selanjutnya, diadakanlah acara batimbang tando. Arti batimbang tando yaitu kedua belah pihak sama-sama memberi tando sebagai simbol perjanjian. Bendanya bisa berupa kari atau barang antik lain. Malah kadang-kadang sebentuk cincin perak pematuaki. Tando itu dipacik mamak kepala waris surang-surang. Beko, kalau selesai pernikahan, tando sama dipulangkan balik ke nempunya. Jadi bukan sarupo tukar cincin orang kini. Bukan. Dia ada tukar cincin orang kini. Nah laki-laki memasangkan sebentuk cincin nameh ke jari tunangannya sebagai forskot tanda jadi. Tapi dia ada itu menunjukkan bahwa keduanya sama menampuh. Tidak ada nan diposisikan sebagai objek untuk dipanjar segala macam. Dan mesti dicatat bahwa tanda jurupo tadi bukan barang ameh. Sebabnya, Mak? Sebab ameh itu lambang materialis, sedangkan Minangkabau menjunjung nilai-nilai moralis. Bukan pitihnya yang dipandang, tapi katonya yang dipaci. Atau berikutnya, Mak, baru pihak padusi menjapit marak pulih mantun. Aku indak dicapui, indak datang. Baik itu kan, Mak? Hakikat menjapui bukan menjapui secara fisik, tapi menjapui kato mufakat nalah dipabuek sabalunnya. Atau katakanlah untuk menyusul jangan sampai lupa kalau hari itu dilangsungkan pernikahan. Kesannya tetap kalau padusi nan menampuah. Acara menjapui itu hanya sebagai seremonial saja. Tapi bajapui je pitih kan? Ya, tergantung ada istiadat setempat nan dikatakan adat selingkah negari. Ada kalanya je pitih, ada juga nan je apa namanya tu? Baju ada juga, tapi umumnya cukik je carano bari sisiriah langkok saja. Kalau baik itu keterangan Mama di Minangkabau indah ada ketegasan lamar-melamar. Tapi pihak padusi lebih aktif dalam proses perkawinan. Itu betul. Bada baik itu, Mak. Memang terasa seolah-olah pihak padusi yang berkepentingan. Latar belakangnya adalah sistem kekerabatan matrilineal tadi. Bahwa wanita dianggap sebagai pelanjut keturunan. Indah ada anak padusi, punahlah generasi. Putus sako ya pusako. Disebab karena itu, ingin dicarikan laki-laki pilihan. Sehingga keturunannya isuak menjadi orang baik-baik. Di Minangkabau, padusi bacarikan jodoh, bukan mencari surang-surang. Iya. Kalau di dalam ibana mukasuknya memang rancak ya, Mak ya. Walaupun balain caro dari orang. Indak salah kalau ada anggapan padusi melamar laki-laki, itu pandangan lain ya. Tapi mencaliaklah jemato batin bahwa hakikatnya indak lain dari menaikkan harkat wanita sebagai pihak yang wajib dilindungi, dijago dan dihormati. Seandainya untuang indak bakakalan, entah carai entah kau mati padusi indak telantar terbuang-buang loh.
inyo tetap tinggal di rumah gadang di bawah perlindungan mama dengan jaminan pusaka tinggi. Biarlah sigai nak nyepai, anau tetap di rumpunnya. Apa kalian alun jua kaba terima kasih kami nang kaba oleh. Nalah manju yang memanjokan menjamin kesejahteraan laya jawatin. Aturan nantakkan basuh dimanapun wanita diperlakukan istimewa seperti di negara Baradai. Iya. Maaf mak kalau ambo salah tanggap. Iyo di alum paham sebelumnya dan kini ambo menagih janji mamak jako. Janji agar? Kamanarangkan arti Syria. Oh itu. Hampir lupa. Macam kok? Iya. Adapun Syria adalah lambang kebersamaan, lambang basa-basi dan persaudaraan. Inyo kalua bermasuk bakutiko khusus di upacara-upacara tertentu saja. Adu ampe suasana mangko carano ditatiangkan. Yaitu nan pertama di waktu menyonsong tamu tibu, nan kedua menyampaikan kandak permohonan, nan ketiga di sidang acara perdamaian, dan nan keempat saat memape cupak buatan, yaitu mensahkan undang-undang adat nan baru dibuat. Hanya itu saja. Di suasana lain tak lazim siriah jepinang dihidangkan. Itu menurut adat. Bisa mamak tolong menerangkan makna siriah lengkok tu mak? Baiklah. Dalam gurindam persambahan disabuikan. Maka delicak siriah jepinang dipalik sadah jo Gambia diupam menjadi satu dimakan bemera bibia. Sarinya naik ke paroman lamaknya tinggal di rekongan ganti ambalau basa-basi silaturahim salamonya. Nah, jadi siriah diibaratkan sebagai perpaduan murni antar kelompok masyarakat, lambang keakraban nan tak boleh guyah. Ada ampe unsur dalam cara itu. Tu mak. Yaitu daun siriah. Warna hijau rasanya padeh. Iya. Kedua buah pinang. Warna kuning rasanya kalek. Nang ketiga Gambia, warna coklat rasanya pahit. Dan nang keempat sadah, warna putih rasanya masin. Iya. Keempat komponen tadi digili yang menjadi ciek, diolah dipadukan, kemudian dimakan dikunyah-kunyah. Ayahnya lalu dilulu, sapahnya sama dibuang, mardeso nampak di wajah. Coba perhatikan. Apa tuh mak? Persenyawaan antara warna siriah dan hijau, warna pinang dan kuning, Gambia dan coklat, dan sadar dan putih mendatangkan corak nan baru, yaitu warna sirah. Kalau ada komitmen kata sepakai, sadonya melebur dalam kebersamaan. Siriah takkan balik ke hijaunya, pinang tak pulang ke kuningnya, Gambia dan tidak coklat lagi, sadah pun lupa je putihnya. Itulah kesatuan, itulah tanda sayo. Pai tujuh dengan raso. Menunggalnya antara padeh, kale, pai, yo masin mendatangkan raso baru dan lama manih sama di dua. Akampeknya mailia sekujo tubuh menjala sepanjang darah. Jadi kesimpulannya, kok tamu disonsong jo Syria Pinang, tandanya suko lama nanti. Kok bamohon jo Syria Pinang, tandanya ikhlas putih hati. Dicabiak Syria dalam sidang, tando sangketo nalah habis. Cara no tahidang di balai adai, tandonya cupak lah dipape, undang lah usai dipabuek, sapakai kurang majili, tinggal negari melewakan. Bah, lai paham ke mereka? Paham mak, mengerti ambo kini. Kecik ambo tadi kok sekadar pamerah-merah bibia saja. Kok hanya pamerah-merah bibia, ranjal li sensitif sih lepong kan, ndak payah mengkian kue. Kok sekadar mengunyah-ngunyah, elolah permen karet. Jale manihnya, lamu kabih, ya. Betul mak, betul. Raso-rasonya cukup lah dulu mak. Tunggu, ada cik lain nan lupa mak. Ada pepatah nan agak sumbang tadangannya. Babunyinya Iko mak. Kok mandi di ilia-ilia, menyawak di bawah-bawah. Oh itu, jadi ambo katakan sumbang sabab kok mandi di ilia-ilia orang bakusuk sabalah hulu. Marasai lawak di limbahnya. Menyawak di bawah-bawah. Orang di atas sedang mengeluarkan apa lalu. Asal saro lah kemanakan mak. Sebenarnya ada sambungan pepatah tadi. Apa tuh mak? Yaitu bakatu marana-randah berjalan menaku-naku. Ya tolonglah seketik mamak terangkan. Aku keterangannya. Barulang kali mamak katakan usah membaca nanta sure. Indak kesebodoh itu orang seisuak menyuruh anak cucunya merangkak-rangkak di bawah tapak kaki orang dah. Padahal kita kok diajak bagak, disuruh mandiri, berpantang menjadi umpan. Kok dapat awak kau menjadi tukang panciang.
Tapi sabalianyo indah boleh sombong nyata kabua ijan hongeh pembusuang dado hati busuak parangai mawang usah. Adapun pepatah tadi memberi petunjuk kabakeh tamu di rumah orang ki anak dagang ram pendatang. Supaya apa? Supaya tahu diri awak menompang. Elok-elok dirantau orang jan nangek tadah dari cangki yang rabat tandang mambiak surang. Iku ajaran budi pekerti pihak. Iya. Dek lai memaci pitua hadat. Kamano pun orang awak pai merantau diterima je suku hati. Disenangi malah dibutuhkan. Coba bandiangkan jo konco kita nan merantau ke Kalimantan, ke daerah Dayak. Dek parangai bak bindalu. Niai jaik sangajo busuak limau dijajah dikalahkan. Kasudahannya dimusuhi dia orang kampung diharak je tombak lambiang. Sehingga bajelo mai diparak. Alhamdulillah, salarui salah menangko. Alun nado anak Minang dan di usia tagak orang kampung ya doh. Bah, cukup dulu. Cukup, Mak. Terima kasih keterangan Mama. Ikut penutup kata malui lah. Jadi Mak Datuk, kalau nak tahu bahagamu mesti pandai bahasa Arab. Sebab hadis di Quran ditulis jo bahasa Arab. Nak paham bahasa Arab, pelajari nahu jo saraf, mantik mani saratu munjid jo balagah. Baik itu pulau baraja adat kopiak. Haruslah tahu bahasa Minang, langkok sastra gramernya. Papatah jo petitih, pantun juga rindam, katu bayang, katu bakia, sampai pameo jo kacika. Katonyo tasirek tasuruak-suruak. Rundiang bamisa baumpamo, nanta surek kajaleh jo. Kok gulai hamba kurang masin keciknya jaguh banapi aman kini. Sebab di masa zaman sesuak garam dibuat di piaman. Turun ijuk turun beliuang artinya membalik kontan. Nan bak mailu awas sonsang mengkasutnya tasuruh di orang sagan. Malah ado nan bedo nan rungi banapi ya. Tu Mak. Kato tersimpan tersembunyi balawan lafat jo mana. Elok keciknya buruak. Acok jarang mengkasutnya. Ku ibu berang ke anak dikatakannya, santiang labana perangayang yuang, lah pandai melawan kemandai. Atau mama menyediakan manakan. Sambil sengyang dikatakannya, ndai acok bana mama bersilau. Padahal tujuannya menumpala berang mencampuri buati kemanakan tidak pernah menyilaunya. Kamu lain tuh, tabaliak. Iyo sabana rumi yo. Iyo rumi. Susah menangkuk nanta sirek konolah pulo nanta suruak. Iyo batu-batu. Nambak mengaca bayang-bayang mencari jajak dalam ayat. Tapi justru di sinalah seninyo tuturan kato lamaknya baso jabasi. Kolai arih semua arih manih bak santan ditangguli. Nyampang kue indak samu paham baalu pencukai duri. Usahkan duri kata bacui malah mencucuak makin dalam. Tolong diage perbedaan antara tasiri jota suruak kok Mak. Untuk lebih jaleh mama agi 2 buah pantun. Bah bunyi pantunnya Mak. Tapi jangan maaf gua kayak kemanakan deh. Mama barikan pantun mudo gua sekadar contoh perbandingan saja. Iya. Aiko keluhan seorang pemuda yang sedang patah hati tadanga pantun jeratoknya. Cucu boleh Cik Mak. Katanya, anak udang dipanggang-panggang mau dipindang tak berkunyit. Anak orang dipandang-pandang mau dipinang tak berduit. Itu pantun betilanjang namanya. Bakok bantu tu. Lah jaleh ujuk kasutnya tu di Minangkabau pantun serupa tu ndak laku tu. Bakok sampai ndak laku tu. Ndak bernilai. Iya. Nah, coba bandingkan je pantun Minang dalam kiasan kata bayang. Ayo balo bunyinya Mak. Macam iko. Si kikih tabang marau inggo dibantu pesumayan manangih kumbang petah sayuk bungo nyato balarangan. Niat kumbang pasti nak ke bungo tapi apa dayo sayuk lapatah indaklah mungkin tabang lain. Iya. Tan sano kok bisa tabang yo bungo bepaga balarangan sio-sio kasiah tak sampai. Apa agak? Iyo tinggi nilai seninya tu Mama. Atau nyoba gurindam bandai-andai maranuang nasib para sayang. Ada ngakan pantunnya. Ba pulo pantunnya tu. Pantun kok batu tua. Oh batu tua. Ayo coba lah Mak. Ambo ibarat padi salibu bungo dia babungo dia lang musim babuah di ujung tahun. Purek bagantuang ke jurami rangki yang tinggi ke dihadang tampan ke jadi luluak saja. Menyedihkan. Kalai paham kasih itu. Iyo paham bana Mak. Itulah Minangkabau. Dalam suasana macam mana pun, kato bebayang tidak tinggal. Bahkan dalam keadaan emosi naya darah sekalipun, baso simbi atau bau jo. Umpama seseorang bercakap, katanya, pantang rajo maulak sambah. Ko iyo menjual, ada balik.
Apa pula hubungannya jujur Bali tu, Mak? Itu kata bagak, kata menantang tuh. Lawan lah paham kasihnya. Iya, iya. Kalau dalam bahasa sehari-harinya, ada ndak takut iwang doh. Itu isi kalimat. Oh, macam itu. Iya itu. Jadilah Mak Datuk. Terima kasihlah hati wakatunan Mamak sediakan untuk ambo. Ya. Terima kasih bantuan Mak Datuk. Banyak banget pengetahuan baru ambo tentang adat kita. Insya Allah buku ambo bisa selesai menurut jadwalnya, Mak. Yo, itulah cuma nandape Mamak barikan untuk membantu kemanakan. Padokalah itu dari Mamak, cari lain ketukuannya. Alang jo kekek bari makan, barilah makan keduanya. Panjang jo singkek paulehkan kok tak sampai ke baju. Akhirnya mau minta maaf. Ko ado kato takasa jo tadareh kurang lama raso di hati. Malumlah orang tua ko lah pelupo. Lah nyinyia lungga pengabe. Harilah kan Mamak tentang itu deh. Usah menjadi beban dosa semua di dalam tangan Allah. Sama-sama Mak Datuk. Ambo pun bitupuluh kuah. Dek didorong darah mudo. Barangkali tersanggah Mamak betutu. Tak lancang ambo bakato. Ya. Tak kira martabat nenek Mamak. Rila jo maaf mohon. Ya. Maaf yo Mak Datuk yo. Ya, insyaAllah sama-sama Tuhan ikan dia lihat tabangkan yang lalu. Kepada Tuhan kita berserah diri. Permisi ambo dulu Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.